Kisah ini dimulai pada tahun 2070. Tepatnya 8,3 tahun sejak dunia runtuh, kita berada di perbatasan Yuzo Gurun Buas dengan suhu 67 derajat. Sekelompok penyintas disergap oleh serigala api raksasa. Salah satu dari mereka nekat menembakkan peluru ke arah monster ganas itu. Melihat itu, yang lain berteriak memohon agar Kapten Yan Yuan segera menumbangkan makhluk tersebut, menaruh seluruh harapan padanya. Namun sayang, sang serigala justru menerjang maju. Siap menerkam sang kapten yang ternyata sudah kehabisan amunisinya. Tiba-tiba, dua gadis remaja melompat berani untuk membantu. Tapi nahas satu dari mereka terhempas. Monster itu membalas serangan. Dan kini, amarahnya semakin memuncak pada kelompok tersebut. Kini, pandangan buas makhluk itu beralih. Mengincar dua gadis malang tanpa pertahanan apapun. Gadis berambut merah muda itu gemetar ketakutan. Menatap cakar tajam yang semakin mendekat padanya. Bam! Yan Yuan menghadang di depannya, mengusir serigala itu sambil menembak. Dia menancapkan belati ke dada monster itu. Namun sebagai gantinya, bahu sang kapten tergigit keras. Benturan dahsyat itu melempar sang kapten hingga terjerembab. Sementara monster itu juga ikut terpukul mundur akibat serangannya. Dua gadis itu segera berlari menghampiri kapten mereka yang terluka. Dan salah satunya buru-buru membalut cederanya dengan cemas. Si rambut merah muda menangis terseduh, memohon dengan putus asa agar Kak Yuan tidak pergi selamanya. Tiba-tiba, seorang penyintas lain menyentak lengan gadis yang sedang mengobati luka tersebut. Pria itu mengancam akan merampas semua perbekalan kapten, karena dia tak akan membutuhkannya lagi. Mirisnya, anggota kelompok lain mengangguk setuju. Menganggap pengobatan untuk sang kapten kini hanyalah sesuatu yang sia-sia belaka. Gadis itu murka bukan main. Berteriak bahwa mereka tak boleh mencampakkan pahlawan yang telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Pria brengsek itu mendecih sinis. Membalas bahwa tak ada satupun yang memintanya berlagak menjadi pahlawan kesiangan. Dia lalu mencengkeram wajah gadis itu. Berkata bahwa 90% umat manusia sudah lenyap. Si rambut pirang menyebut Yan Yuan hanya beban dan tak berguna. Tanpa belas kasih, mereka melempar sang kapten ke dasar jurang, meninggalkannya begitu saja agar hancur sendirian. Kedua gadis malang itu bersikeras untuk tinggal dan menolong, tapi justru diseret paksa oleh sisa kelompok pengkhianat tersebut. Si pria berbadan besar tersenyum licik, membual bahwa sesampainya di camp, mereka mungkin akan mendapat keuntungan dari orang penting. Dengan penuh amarah, gadis itu memberontak dan menendang wajah si pirang, memakinya sebagai pengecut. Sementara itu, si rambut merah muda menggigit lengan pria yang menahannya agar bisa kabur. Pria pirang itu murka, lalu membanting sang gadis ke tanah, memperingatkan bahwa dengan tiadanya sang kapten, nasibnya kini ada di tangannya. Gadis itu mengutuknya dengan tatapan penuh kebencian. Tepat saat pria itu mencekik lehernya kuat-kuat, pelaku itu mendekatkan wajahnya dengan raut yang menjijikkan, bersiap melakukan hal yang sangat keji pada gadis tersebut. Namun ajaibnya, saat setetes air mata gadis itu jatuh, sebuah kepalan tangan melesat bagai kilat dan menghantam wajah pria itu dengan keras. Si pirang terpental jauh dan menghantam tanah dengan brutal. Tak paham dari mana datangnya serangan itu. Sang kapten bangkit secara perlahan dari bayang-bayang, mengabaikan bahunya yang masih terluka parah akibat gigitan monster sebelumnya. Dengan mata memancarkan cahaya biru terang, pemuda itu menatap tajam kelompok yang syok melihatnya kembali. Para gadis bersorak gembira, sementara sisa pengkhianat itu gemetar dalam ketakutan mutlak. Dia mengacungkan senjatanya ke arah para pengkhianat, memerintahkan mereka dengan tegas untuk segera melepaskan gadis-gadis itu. Si pria besar mencoba mencairkan suasana dengan panik, tapi Yan Yuan langsung menembak ke arah kakinya sebagai peringatan telak. Melihat ini, si pirang meledak dalam amarah dan mengangkat sebuah batu besar dari tanah. Dia berlari menerjang sang kapten, mengejeknya sok suci sambil mengayunkan batu itu. Tapi pergerakan Yan Yuan jauh lebih cepat. Tembakan akuratnya melesat tajam, menumbangkan pengkhianat itu dalam sekejap mata. Tanpa ragu, peluru berikutnya bersarang di kaki pria besar itu, membuatnya menjerit kesakitan akibat serangan mendadak tersebut. Dua pengkhianat tersisa jatuh dalam keputusasaan, menjerit ketakutan setengah mati melihat karma beraksi di depan mata. Sambil lari terbirit-birit,
Mereka berteriak bahwa sang kapten takkan bertahan sendirian. Namun Yan Yuan membiarkan mereka pergi. Setelah adrenalinnya mereda, tubuhnya tak lagi sanggup bertahan, dan dia pun ambruk kelelahan. Gadis itu segera menopang tubuhnya dengan cemas. Tersenyum bangga, karena kaptennya tak akan tumbang semudah itu. Sebuah segel misterius mulai bercahaya di dadanya, dan pemuda itu bergumam lirih bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dia lalu membongkar fakta mengejutkan bahwa dirinya sebenarnya sudah gugur. Namun, sebuah fenomena ajaib kini tengah merasukinya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia baru saja membangkitkan sebuah kekuatan di ambang batasnya. Dan hal itulah yang membawanya kembali ke dunia ini. Ding! Layar sistem hologram tiba-tiba bermunculan, menginformasikan tentang kebangkitan sang inang. Para gadis tampak bingung. Namun gadis berambut coklat segera sadar bahwa kaptennya telah membangkitkan kemampuan khusus. Layar sistem kembali berkedip, menunjukkan bahwa dia mendapat 1 poin pengalaman yang siap digunakan untuk naik level. Sang kapten takjub dan bertanya-tanya, kekuatan legendaris apa ini? Dan apa fungsi dari poin pengalaman tersebut? Suara sistem lalu bergema, menjelaskan bahwa dia kini memegang kuasa untuk meningkatkan kualitas item, menggunakan pengalaman untuk mengevolusikannya. Namun, di tengah perbincangan, serigala api yang ganas itu kembali untuk menuntaskan buruannya. Semua orang panik, tapi Yan Yuan bangkit tegap, menenangkan mereka karena kini dia memiliki kekuatan baru. Di dalam hatinya dia bertekad, jika serigala ini saja tak bisa dia taklukkan, bagaimana mungkin dia bisa melindungi senyum mereka dari monster lainnya? Sementara itu, sang serigala berhasil menemukan pengkhianat yang kabur tadi, menjadikannya camilan lezat yang cepat. Si kekar licik itu mengaku, rencananya adalah mengorbankan si pirang demi mengalihkan perhatian monster mengerikan itu sejenak. Serigala api itu kini menatap tajam kelompok Yanuan, mengabaikan para pengkhianat yang telah tumbang. Monster itu melompat dengan kekuatan penuh, bersiap menyerang sang kapten dan 2 gadis di sana. Kedua gadis itu berteriak panik, tapi Yanuan justru tersenyum santai dan berkata, "Wah, poin pengalamanku datang sendiri." Tanpa ragu, ia menembaki monster buas itu. Setiap pelurunya kini memberikan tambahan pengalaman berharga untuk pistolnya. Pemuda cerdas ini akhirnya menyadari sebuah rahasia. Mengalahkan musuh dengan senjata ini akan terus meningkatkan kekuatan senjatanya. Tembakan demi tembakan membuat pengalaman pistolnya mencapai batas maksimal. Kini saatnya untuk berevolusi. Yanuan segera mencoba mengaktifkan kemampuannya untuk meningkatkan level senjata itu. Hatinya berdebar menantikan kekuatan baru. Namun sayang sekali, sistem memberitahu bahwa level karakternya saat ini masih terlalu rendah. Gadis-gadis itu kebingungan, mengira kapten mereka sudah kehilangan akal. Tapi pemuda itu justru memusatkan energi pada pistolnya, lalu menembakkan sinar penghancur tepat ke rahang serigala itu. Dengan senyum penuh percaya diri, Yanuan membuktikan bahwa kekuatannya kini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Para pengkhianat yang gemetar di kejauhan langsung terbelalak tak percaya melihat sang kapten menumbangkan monster itu. Si kekar pucat pasi, sadar mereka dalam bahaya besar jika Yanuan selamat. Setelah pertarungan epik itu, kelompok pahlawan kita akhirnya tiba di kemah penyintas bernama Wanzian. Yanuan tak sengaja menginjak paku tajam, tapi ia sama sekali mengabaikan rasa sakitnya. Itu bukan apa-apa dibandingkan semua rintangan sebelumnya. Ia menatap kemah itu dengan senyum lega. Syukurlah, mereka akhirnya berhasil menemukan tempat yang aman. Gadis-gadis itu sangat kelelahan setelah 2 hari perjalanan panjang. Tapi mereka sangat bersyukur. Yanuan kemudian berkata dengan semangat, "Saatnya kita mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur." Gadis berambut merah muda itu bertanya ragu, cemas, apakah mereka benar-benar bisa berlindung di sana? Sang kapten menenangkannya dengan lembut, meyakinkan bahwa organisasi Fang pasti akan menerima para penyintas. Tak lama, penyintas lain mengerumuni mereka, kagum melihat daging serigala buruan mereka. Orang-orang menawarkan air minum, sepatu, dan barang berharga lainnya demi mencicipi daging itu. Di tengah keramaian, gadis berambut coklat itu menyadari sesuatu. Ia mengenali salah satu pengkhianat yang dulu meninggalkan mereka. Pengkhianat itu berani mendekat untuk meminta daging. Tapi tatapan kemarahan sang gadis
langsung menghentikan langkahnya. Gadis pemberani itu membentaknya, menegaskan bahwa pria pengecut sepertinya tak pantas memanggil Yanuan sebagai kapten. Tiba-tiba, si kekar muncul dan melempar temannya ke tanah. Ia memohon ampun pada Yanuan. Namun, pria malang itu berseru bahwa si kekarlah yang menipu mereka untuk membuang sang kapten. Pria itu membongkar rahasianya. Si kekar ternyata menemukan inti monster dan ingin menguasai harta berharga itu sendirian. Sang pengkhianat menangis putus asa, mengemis sepotong daging agar dirinya tidak kelaparan di jalanan. Yanuan setuju memberikan daging itu, membuat gadis berambut coklat kesal bukan main. Sang pengkhianat tersenyum lega, mengira kaptennya sangat pemaaf dan tidak menyimpan dendam sama sekali. Namun tiba-tiba, Yanuan mencengkeram wajahnya dengan kuat. Ia berbisik sinis, pria itu harus merasakan penderitaan dulu sebelum menikmati dagingnya. Dengan tatapan sedingin es, sang kapten menambahkan, "Aku akan memberimu makan setelah kau hancur." Pengkhianat itu gemetar hebat, bertanya dengan panik, apakah sang kapten sedang bercanda dengannya. Yanuan melemparnya ke tanah dengan keras. "Aku tipe pendendam. Makanan ini bukan untuk pecundang," ujarnya tegas. Ia lalu melempar daging itu ke udara dan kerumunan langsung memperebutkannya dengan histeris. Sambil bersembunyi, si kekar mengepalkan tangannya menahan amarah yang meledak-ledak. Ia sungguh tak percaya betapa beruntungnya Yanuan. Gadis-gadis itu dengan sabar mengatur pembagian daging. Mereka menenangkan warga, meminta semuanya berbaris dan mengambil satu potong saja. Setelah itu, mereka mendaftar di posko untuk mengambil misi baru. Tapi, perbekalan yang mereka terima sangatlah sedikit. Hal ini membuat si gadis berambut coklat marah besar. Si kekar tiba-tiba muncul bersama pria lain, berdalih bahwa perbekalan itu diutamakan untuk kelompok yang paling lemah. Gadis itu meledak dalam kemarahan. Ia tahu betul ini adalah balas dendam pribadi karena kejadian sebelumnya di luar sana. Si kekar berlagak polos, menyebut dirinya pahlawan yang melindungi mereka saat Yanuan terluka. Dengan angke, ia mengusir mereka dari antrean dan menyuruh mereka berhenti bertingkah seolah jadi korban. Wajah gadis itu memerah karena emosi yang meluap. Ia bersiap menerkam si kekar yang berani kurang ajar seperti itu. Namun Yanuan menahan lengannya, menyuruhnya untuk mengabaikan parasit itu karena teman mereka sudah menunggu terlalu lama. Saat mereka melangkah pergi, orang-orang menertawakan mereka. Seorang pria bahkan mengejek sang kapten untuk membuang saja gadis-gadis itu ke jalanan. Gadis itu menggertakkan giginya menahan amarah, mengutuk penyalahgunaan kekuasaan si kekar. Tapi Yanuan menyadari sesuatu yang lebih misterius. Ini bukan sekadar ulah satu orang. Semua orang menatap mereka dengan tatapan aneh. Untuk itu, mereka memutuskan berbagi tugas. Sang kapten akan pergi berburu, sementara gadis-gadis menjaga kemah mereka. Sementara itu, si kekar mengawasi dari bayang-bayang. Senyum jahatnya terukir, merencanakan niat licik yang sangat berbahaya. Matahari gurun yang menyengat membakar semangat semua orang di sana, membuat hari-hari para penyintas terasa bagaikan ujian berat. Gadis berambut merah muda sedang membakar daging dengan kipas kecilnya. Tiba-tiba, segerombolan pria kasar muncul dan berusaha merebut paksa makanan berharga itu dengan dalih berbagi. Ia memeluk erat daging itu, menolak keras karena Yanuan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan makanan berharga tersebut. Pria-pria kasar itu mendorongnya hingga terjatuh, menyakitinya tanpa ampun demi merampas makanan yang bukan milik mereka. Penyintas lain hanya menonton dengan diam, terlalu takut untuk ikut campur. Pemimpin preman itu mencengkeramnya sambil mengejek. "Ayo berteriaklah, mari kita lihat apakah kapten hebatmu itu akan datang menyelamatkanmu." Gadis itu menyambar inti monster. Dengan tekad bulat, ia menghantamkannya kuat-kuat ke wajah si penyerang. Tepat saat itu, Yan muncul di pintu kemah. Matanya menyala penuh amarah melihat kejadian memuakan ini. Pria itu gemetar ketakutan. Ia memohon agar Yan berhenti, karena melenyapkan lawan dilarang keras di sana. Tanpa ragu, Yanuan menembak titik lumpuh penyerang itu. Satu tembakan penutup, menumbangkannya. "Kau yang mengundang malapetaka ini," bisiknya. Ting! Sistem mengumumkan hal luar biasa. Pistolnya meraup poin pengalaman, berevolusi menjadi senjata tingkat premium.
Kepanikan melanda pria lainnya. Mereka berteriak histeris, menuduh Yan Yuan telah melanggar batas mutlak perkemahan. Gadis berambut coklat datang membawa cemas. Melihat sosok yang tumbang, tebakannya terbukti. Pria itu adalah Kroco, si raksasa kejam. Gadis berambut merah muda terisak pilu. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan nekat Yan Yuan. Namun temannya memeluknya erat. Ini bukan salahmu. Hiburnya lembut. Pria jahat itu pantas menerima balasannya. Ia lalu menatap Yan Yuan lekat. Terungkaplah sebuah rahasia gelap. Si raksasa telah menyebarkan rumor busuk tentangnya. Rumor itu meracuni seluruh perkemahan. Banyak yang kini memusuhi sang kapten. Yan Yuan terkejut mengetahui mereka ingin mengusirnya. Senyum misterius tersungging di bibirnya. Dengan penuh karisma ia menantang, "Aku ingin lihat siapa yang berani mengusirku." Tiba-tiba, sepasukan prajurit mengepung kemah. Mereka mencari Yan Yuan. Sang kapten melangkah keluar dengan aura tenang dan tak tergoyahkan. Sang pemimpin pasukan menyebut dirinya Jungka. Dengan tatapan tajam, ia menuduh Yan Yuan melanggar hukum suci perkemahan. Para prajurit merangsek maju untuk menangkapnya. Sang kapten dan gadis-gadis itu langsung memasang kuda-kuda bertarung. Yan Yuan memukul mundur mereka, memancarkan tekad pantang menyerah. Para gadis maju sebagai perisai, siap melindungi kapten kebanggaan mereka. Si raksasa menyeringai licik. Ia mengejek agar kapten menyerah. Karena peluru baja tak pernah mengenal belas kasihan. Sang kapten berteriak membela kebenaran. Ia hanya melindungi diri karena komplotan itu mencuri dan melukai temannya. Kay menuntut bukti nyata. Si raksasa berkelit menuduhnya memfitnah. Anak buahnya bahkan merangkai kebohongan untuk menjebak kelompok kapten. Gadis berambut merah muda tidak tinggal diam. Ia memamerkan memar lengannya, bukti mutlak dari serangan mengerikan mereka. Namun pria-pria licik itu terus berkelit. Mereka menuduhnya melukai diri sendiri demi sebuah jebakan konyol. Tawa dingin memecah ketegangan. Yan Yuan yang marah besar mengungkap kepada Kay bahwa ia sendiri diintimidasi si raksasa. Kais menolak percaya dan memerintahkan penangkapan seketika. Yan Yuan berseru memiliki satu bukti rahasia lagi. Membuat semua orang tercengang. Kepanikan mulai merayapi si raksasa. Ia menebak sang kapten hanya menggertak demi mengulur waktu berlalu. Yan Yuan membongkar rahasianya. Daging mereka memiliki tanda khusus. Dan kebenaran tersimpan rapi di dalam kemah sang penuduh. Kais sempat ragu. Namun Yan Yuan terus mendesak. Dengan hentakan kaki bertenaga. Ia menciptakan celah menerobos barisan prajurit. Senjata digenggam erat. Ia menatap tajam si raksasa. Menantang nyali pria itu yang ketakutan menghadapi kebenaran penyelidikan. Aura intimidasi sang kapten membuat komplotan itu gemetar. Tiba-tiba, seorang prajurit menemukan daging curian di kemah mereka. Senyum kemenangan terukir. Yan Yuan menjelaskan temannya selalu meninggalkan ukiran khas pada makanan mereka yang tak bisa dipalsukan. Pemeriksaan dilakukan dengan saksama. Sebuah ukiran burung kecil terlihat begitu jelas pada potongan daging tersebut. Kais mengangkat daging itu perlahan. Simbol apa ini? Tanyanya tegas. Masih menaruh curiga pada alur cerita mereka. Wajah gadis berambut coklat merona malu. Ia mengakui simbol itu burung walet. Si raksasa panik dan mengklaim merekalah pengukirnya. Gadis itu membalikan keadaan dengan cerdas. Lalu mengapa kalian mengukir namaku di sana? Tanyanya dengan nada menantang menohok. Si raksasa mematung tanpa kata. Kebohongannya hancur lebur. Tak ada lagi celah untuk melarikan diri dari kenyataan pahit. Kemarahan Kais meledak tak tertahan. Kekuatannya bangkit seketika, mendaratkan hantaman badai yang menghancurkan pertahanan perut si raksasa. Kais murka karena waktunya terbuang. Pria raksasa itu tersungkur menahan sakit. Satu hempasan pamungkas mengakhiri kekacauan diiringi perintah mundur. Meski tumbang, raksasa itu melontarkan ancaman dendam. Namun, sang kapten berdiri tegar bagai gunung yang tak tergoyahkan. Tatapan tajamnya memancarkan keberanian mutlak. Ia siap menghadapi takdir misterius apapun yang datang selanjutnya. Suasana kembali tenang di dalam kemah. Sambil mengambil kotak medis, gadis berambut coklat mengingatkan bahaya tersembunyi dari si raksasa. Yan mengangguk penuh perhitungan mantap. Mereka harus menyusun strategi yang cerdik demi terus melindungi kedamaian kelompok mereka. Tiba-tiba ia merangkai tulang belulang menjadi senjata. Ini perisai pelindungmu, ucapnya hangat sambil merakit perlengkapan pertahanan diri tersebut.
Mata gadis itu berbinar penuh kehangatan. Hatinya berbunga-bunga. Menerima hadiah berharga serta perhatian tulus dari kapten andalannya. Sihir penciptaan bekerja cemerlang. Yanuan berhasil membentuk panah silang kecil, sekaligus menyerap poin pengalaman berharga dari prosesnya. Ping, sistem mengapresiasi mahakaryanya dengan 1 poin pengalaman. Gadis berambut merah muda terpukau takjub. Mengagumi pesona kapten yang memukau, uji coba tembakan panah diluncurkan cepat. Namun hasilnya sedikit melenceng. Menciptakan momen canggung namun sangat menggemaskan. Gadis-gadis itu mencoba tersenyum, tapi aura senjata tersebut terasa kurang menyengat, meski hadiahnya sangat menyentuh hati. Yanuan segera mengerahkan kekuatan istimewanya untuk memperkuat panah tersebut. Dan wujudnya pun berubah total. Poin pengalaman senjata itu langsung mencapai puncaknya, memicu evolusi luar biasa ke tingkat selanjutnya. Dengan senyum penuh percaya diri, sang kapten memamerkan wujud baru panah tersebut, yang kini memancarkan aura jauh lebih dahsyat dan memukau. Ia menyerahkan senjata pusaka itu kepada gadis berambut coklat, sambil berucap bahwa kekuatannya kini jauh lebih hebat. Gadis itu segera menguji panah barunya. Kini hatinya dipenuhi tekad membara dan siap menghadapi segala ancaman. Dengan 1 tarikan mantap, anak panahnya melesat cepat dan menghantam tanah dengan dahsyat, mengukir kawah raksasa. Gadis berambut coklat itu terkesima melihat daya hancur senjatanya. Seolah tak percaya pada pandangannya. Ia bersyukur atas hadiah luar biasa sang kapten. Lalu gadis berambut merah muda ikut menuntut senjata. Yanuan tersenyum hangat dan berkata, "Semua orang pasti mendapatkan senjata mereka, karena ia kini menemukan cara baru untuk mengumpulkan poin." Tak lama berselang, mereka kembali ke pos tugas untuk mengambil misi baru dan melanjutkan petualangan epik mereka. Pria bertubuh besar itu menyambut mereka dengan senyum meremehkan, bertanya apa tujuan mereka. Yanuan menegaskan bahwa misinya telah selesai dan meminta yang baru. Tapi, pria kasar itu punya niat licik. Ia mengirim regu itu ke wilayah mencekam yang dihuni sekawanan serigala raksasa. Diam-diam berusaha menyingkirkan mereka. Gadis berambut coklat itu langsung naik pitam. Tapi si pria besar berdalih mereka butuh anggota ekstra demi misi elit. Gadis itu gigih mengajak pejuang lain dengan bangga memamerkan kekuatan super Yanuan. Tetapi semua orang terlalu gemetar untuk bergabung, karena khawatir mereka hanya akan dijadikan umpan semata. Seorang pria parubaya menukas, takkan ada yang sudi mempertaruhkan nasib untuk bergabung dengan seseorang yang punya masa lalu kelam. Para gadis bergegas membela kaptennya, menegaskan ia hanya dijebak. Tapi tak ada satupun yang peduli. Pria besar itu tertawa puas, mengejek bahwa kelompok sang kapten selamanya akan tetap terbuang. Yanuan tak bisa menahan amarahnya. Ia menggebrak meja dengan tenaga luar biasa hingga pria kasar itu tersungkur. Sang kapten mengacungkan senjatanya tepat ke wajah musuh, membuat pria itu pucat pasi. Saat larasnya menempel di dahi, sang kapten berseru bahwa kekuatan murni adalah hukum mutlak di dunia ini, sambil memamerkan pistol dengan peluru tanpa batas miliknya. Dengan penuh karisma, ia melempar tawaran terbuka. Siapapun yang bernyali untuk bergabung bisa menemuinya di dekat sumur. Para pejuang lain mulai tergoda oleh tawarannya, membayangkan indahnya memiliki senjata berkekuatan dahsyat. Sementara pria besar itu hancur berantakan, tak percaya dirinya kembali dipermalukan tanpa bisa membalas dendam sama sekali. Saat bekerja keras di bawah sengatan matahari, gadis berambut coklat itu merengut kesal karena tugasnya terasa sangat melelahkan. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda merasakan energi misterius, dan sepasang matanya seketika bersinar sangat terang. Ia segera memberi sinyal kepada Yanuan bahwa bahaya sedang mengintai. Merasakan kehadiran aura yang aneh, sang kapten dan rekannya menyiagakan diri meskipun pandangan mereka masih kosong. Mempercayai peringatan rekannya, tiba-tiba bumi bergetar dengan sangat hebat, dan sebuah bayangan raksasa muncul, mengejutkan seluruh kelompok tersebut. Sosok golem batu raksasa bangkit di hadapan mereka, memancarkan aura ancaman, dan siap melancarkan serangan dahsyatnya. Yanuan tertegun keheranan, memikirkan bagaimana mungkin monster batu yang biasanya kaku kini bisa bergerak bebas. Ia dan regunya lincah menghindari hantaman pertama sang golem yang menghancurkan tanah berkeping-keping. Sang kapten langsung menarik senjatanya
dan mengambil kuda-kuda tempur. Menantang sang monster batu raksasa, rentetan tembakan melesat menghantam sang golem. Tapi amunisi itu seolah hanya menggelitik permukaan tubuh keras makhluk tersebut. Serangan itu justru memancing amarah sang monster, yang kini mengumpulkan tenaga untuk membalas dengan lebih kejam. Yanuan berseru bahwa peluru biasa takkan mampu menembus pertahanan golem batu itu. Makhluk tersebut kembali mengayunkan lengan raksasanya, dan sang kapten harus bergerak gesit untuk lolos dari hantaman yang menghancurkan. Ia memerintahkan para gadis untuk berlindung, membiarkan dirinya menjadi umpan demi memancing perhatian monster raksasa itu. Sang kapten melepaskan tembakan provokasi yang nyaring, berteriak lantang menantang sang golem untuk memusatkan serangan padanya. Golem batu itu berbalik dan melontarkan serpihan tubuhnya bagai hujan meteor. Yanuan menari di udara, melompat lincah menghindari rentetan batu beringas yang mengincar dirinya. Ia sadar kekuatan fisiknya takkan menang. Tapi pertarungan sengit ini adalah ladang emas untuk memanen poin pengalaman. Di tengah manuvernya, sebuah batu menghantam kakinya, memecah keseimbangannya hingga ia tersungkur. Ia jatuh ke tanah dan meratapi nasibnya karena belum sempat meningkatkan level pistolnya menjadi senjata yang lebih epik. Gadis berambut coklat menyadari rekannya tampak kelelahan, lalu segera menyuruhnya untuk mengumpulkan tenaga sambil menolong Yanuan. Dengan tekad membara, ia menolak meninggalkan sang kapten dan langsung menyambar panah pusakanya untuk terjun ke medan laga. Menggenggam erat senjata itu, ia bersiap melepaskan kekuatan panah ciptaan Yanuan. Satu anak panah berenergi tinggi dilesatkan, membelah udara dengan kecepatan luar biasa menuju sang golem batu. Anak panah itu tepat sasaran, tapi kekuatan dahsyatnya ternyata hanya mampu menggores lapisan pelindung batu makhluk tersebut. Golem raksasa itu seolah sama sekali tak merasakan sakit, membuat sang pelindung muda mengertakkan gigi karena frustrasi. Kepanikan mulai merayap saat senjatanya tak berkutik melawan sang monster. Tanpa ampun, golem itu melepaskan serangan balik yang meruntuhkan sekelilingnya, melempar batu ke segala penjuru. Hantaman gelombang batu itu membuat kedua gadis malang tersebut terhempas kuat ke tanah. Melihat mereka tak berdaya, Yanuan memaksakan tembakan demi mengais sisa pengalaman. Namun takdir berkata lain saat senjatanya tiba-tiba macet total. Jantungnya berdegup kencang melihat pistolnya rusak di momen paling genting ini. Sang kapten berpacu dengan waktu mencoba memperbaikinya. Sementara sang golem terus melangkah mendekat membawa aura ancaman. Tepat saat jarinya membongkar senjata itu, pancaran cahaya muncul menandakan ia telah mengumpulkan cukup poin untuk berevolusi. Naik level membawa harapan baru. Yanuan kini bisa memperkuat senjatanya. Sementara itu, sang golem mengurung kedua gadis itu dengan lengan batunya, membuat mereka sama sekali tak berkutik, memanfaatkan waktu berharga yang mereka berikan. Yanuan memusatkan fokusnya untuk menyelesaikan peningkatan senjatanya. Ia menyadari pistolnya memancarkan aura luar biasa setelah ditingkatkan oleh sistem. Dengan senjata baru itu, ia membidik titik lemah sang golem dan menghancurkan persendiannya berkeping-keping. Tembakan dahsyat dari pistol yang telah bangkit itu membuat monster batu raksasa tersebut mulai runtuh berjatuhan. Sang golem kini melemah dan kehilangan pertahanannya. Ini adalah celah emas bagi Yanuan untuk menyerang. Namun, Yanuan tahu menghancurkannya saja tidak cukup, karena monster itu bisa menyembuhkan diri. Kedua gadis menatap cemas melihat bebatuan itu menyatu kembali, menyadari betapa mengerikannya musuh mereka. Tiba-tiba, mata gadis berambut merah muda itu berpendar. Terang, ia melihat titik kelemahan sang golem dan berseru agar Yanuan menembak inti monster itu untuk mengakhirinya selamanya. Sang kapten memusatkan seluruh energinya ke dalam pistol, lalu membidik lurus ke arah inti monster yang bersinar redup. Ia melepaskan tembakan presisi yang menghantam inti itu dengan telak. Ledakan energi yang sangat besar pun terjadi seketika. Benturan dahsyat itu menghancurkan intinya berkeping-keping. Tubuh golem mulai runtuh seiring sirnanya energi monster tersebut, mengubahnya menjadi hujan puing bebatuan yang berserakan. Golem raksasa itu akhirnya tumbang, menyisakan sisa-sisa reruntuhan batu yang terhampar luas di atas tanah berdebu. Yanuan menghembuskan napas lega. Senyum tipis mengembang di wajahnya karena berhasil memenangkan pertarungan sengit melawan makhluk mengerikan itu. Di balik reruntuhan,
ia menemukan sebuah bola bercahaya yang memancarkan aura kuat. Saat menggenggam inti itu, sistem memberitahukan bahwa benda itu bisa ditukar dengan pasokan makanan selama 3 bulan. Gadis berambut coklat menoleh dengan penasaran. Bertanya, bagaimana temannya bisa mengetahui lokasi pasti dari inti golem tersebut. Yanuan menyodorkan inti itu kepada gadis berambut merah muda, mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan ajaibnya. Namun di kejauhan, pria berandal menatap penuh amarah melihat Yanuan selamat. Ia menarik senjatanya dan bersiap membidik sang kapten. Bertekad kuat untuk menyingkirkannya tanpa sisa. Firasat buruk tiba-tiba menghantam gadis berambut merah muda. Sepasang matanya kembali berpendar dengan cahaya hijau misterius. Tanpa ragu sedetik pun, ia mendorong tubuh Yanuan menjauh. Ia mengorbankan dirinya menjadi perisai dari tembakan itu. Peluru menghantam bahunya dengan telak, membuatnya menjerit menahan rasa sakit akibat serangan kejutan yang licik itu. Yanuan terjatuh ke tanah. Matanya terbelalak tak percaya melihat temannya terluka demi dirinya. Gadis berambut coklat langsung berlari panik untuk menolong sahabatnya yang kesakitan. Dicengkeram rasa khawatir dan amarah yang meluap, Yanuan bangkit berdiri, aura tajam memancar dari dirinya. Siap membalas dendam untuk temannya. Tatapannya terkunci pada penembak di atas menara pengawas. Dengan satu tembakan kilat, Yanuan melumpuhkan senjata berandal itu, memutus total harapannya untuk menyerang lagi. Berandal itu gemetar pucat, tak percaya melihat senjatanya hancur berkeping-keping hanya dengan satu peluru dari sang kapten. Dengan tatapan dingin, sedingin es, Yanuan berjalan perlahan menuju menara. Kehadirannya memancarkan teror murni yang membuat sang musuh bergetar ketakutan melihat kedatangannya. Musuh itu masih syok. Tak habis pikir, bagaimana posisinya yang sangat jauh dan tersembunyi bisa terbongkar semudah itu. Yanuan melumpuhkan lengan lawannya, membuatnya melolong kesakitan. Pengecut itu merintih memohon ampun, berkilah konyol bahwa ia hanya ingin membantu mengalahkan monster batu. Namun, sang kapten hanya menatapnya dengan rasa jijik, mempertanyakan dari mana bajingan ini tahu lokasi pertarungan mereka. Tanpa sepercik pun belas kasihan, Yanuan menembak kaki lawannya, membuatnya tersungkur jatuh mencium debu. Berandal itu berteriak panik bahwa mengeliminasinya melanggar aturan dunia ini. Sebagai jawaban, peluru Yanuan menembus tangannya, memicu jeritan histeris dari luka parah tersebut. Ia meronta dalam penderitaan yang luar biasa, melihat tangannya hancur total akibat kekuatan tembakan yang tak terbendung itu. Sang kapten menegaskan, karena musuh yang menyerang duluan, ia takkan mengambil nyawanya, melainkan membuatnya merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Meski musuhnya memohon belas kasihan, hati Yanuan telah tertutup. Ia menancapkan sebatang kayu tajam ke lengan lawan, menambah penderitaan dan menyiksanya tanpa ampun. Sebuah tendangan telak mengakhiri perlawanan pria pengecut itu, menyisakan tubuhnya yang tak lagi mampu bergerak menahan sakit. Pria itu tergolek tak berdaya dalam kekalahan total. Tiba-tiba, tumpukan raksasa puing golem runtuh menimpanya, menenggelamkan bayang-bayangnya dari dunia ini selamanya. Reruntuhan monster batu itu menelannya bulat-bulat, melenyapkan ancaman tersebut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kedua gadis bergidik ngeri melihatnya, namun kelegaan mengalir di hati mereka. Malam pun tiba, memayungi perkemahan dengan selimut bintang yang bersinar indah. Lelah setelah pertarungan yang menguras tenaga, mereka berkumpul hangat mengelilingi api unggun, saling merawat luka dan memulihkan energi yang tersisa. Dengan mata berbinar penasaran, gadis berambut coklat bertanya kekuatan ajaib apa yang sebenarnya bangkit di dalam diri temannya tadi. Sang teman menggeleng bingung, hanya mengingat aliran energi misterius yang merasukinya. Mereka pun asyik menebak-nebak, menduga itu adalah kemampuan kebangkitan persepsi tingkat tinggi. Dipenuhi rasa syukur, kedua gadis itu memeluk Yanuan dengan ceria. Sangat bahagia memiliki pelindung tangguh yang selalu bisa diandalkan. Gadis berambut coklat membusungkan dada dengan bangga, memamerkan bahwa insting miliknya jauh lebih tajam daripada manusia biasa. Meski begitu, dalam hati ia sangat berharap bisa membangkitkan kekuatan spesial. Menyadari hal itu, Yanuan memujinya tulus, mengatakan busur silangnya sudah cukup hebat
untuk menumbangkan monster. Senyum gadis itu makin mereka saat sang kapten berjanji akan meningkatkan kekuatan senjatanya. Harapan baru langsung terpancar dari matanya. Yanuan mulai merakit anak panah baru dengan teliti. Seiring setiap panah yang tercipta, bar pengalamannya perlahan terus bertambah. Ia menjelaskan bahwa membuat barang adalah kunci utama untuk menaikkan level peningkatan item. Mendengar metode rahasia itu, sang gadis terbelalak kagum akan kejeniusan kapten mereka. Dengan pengalaman yang terkumpul, Yan Yuan berhasil meningkatkan levelnya. Sekali lagi, energi baru mengalir deras, menyembuhkan lukanya seketika. Sang kapten meminta kembali panah otomatisnya, siap menciptakan senjata legendaris yang jauh lebih dahsyat. Senjata itu rupanya telah menyerap banyak aura pengalaman, membuat proses peningkatannya berjalan sangat lancar. Jangkauannya kini menembus 120 meter, tapi Yanuan masih merasa belum cukup sempurna. Ia menguji senjata barunya. Anak panah melesat bagai kilat, menghantam dan menghancurkan sebuah batu besar hingga berkeping-keping. Kekuatan panah ini sungguh luar biasa. Gadis-gadis itu terpukau takjub. Yanuan tersenyum hangat, meyakinkan bahwa golem raksasa bukan lagi ancaman. Gadis berambut coklat memeluknya penuh haru, berjanji dari lubuk hati untuk selalu menjadi andalannya. Yanuan juga memberikan panah untuk gadis berambut merah muda. Tiba-tiba, firasat misterius muncul, dan sorot mata gadis itu kembali bersinar terang. Ia memperingatkan ada sosok tak dikenal mendekat. Kelompok itu pun langsung bersiaga penuh. Sesosok pria muncul, dan Yan Yuan mengenalinya sebagai sang pengkhianat. Sebuah anak panah melesat cepat, menumbangkan pria itu lewat serangan kejutan yang brilian. Pria itu terhempas tak berdaya, terkejut oleh serangan tak terduga dari kelompok tangguh Yan Yuan. Gadis-gadis itu terkejut, menyadari pria tersebut adalah pengguna kemampuan khusus. Yan Yuan berkata, tanpa peringatan sahabat mereka, situasi pasti akan sangat menyulitkan. Ia merasakan ada aura lain yang mulai mendekat. Udara terasa menegang saat pasukan patroli muncul dan menemukan sosok yang tumbang itu. Sang pemimpin pasukan langsung menuntut penjelasan atas kejadian mengejutkan ini. Yanuan melangkah maju dengan gagah, menjelaskan bahwa tindakan itu murni untuk membela diri. Seorang prajurit meragukan cerita itu. Namun, gadis berambut merah muda dengan berani membela sang kapten, menegaskan bahwa kejujuran ada di pihak mereka. Pria bertopeng misterius menganalisis lukanya, menyadari bahwa senjata yang digunakan bukanlah barang sembarangan. Pria bertopeng itu menyimpulkan bahwa Yanuan adalah aset berharga bagi camp. Menghukumnya hanya karena insiden ini sungguh tak masuk akal. Investigasi dihentikan. Pria bertopeng menyuruh prajuritnya mundur setelah menemukan pisau sang pengkhianat yang sepenuhnya membenarkan kisah Yanuan. Prajurit itu setuju bahwa pelanggar aturan harus dihilangkan. Pasukan patroli pun segera meninggalkan area tersebut. Yanuan memutuskan mengubur sosok itu, menutup masalah ini selamanya. Dari kejauhan pria bertopeng terus mengamati. Sangat penasaran dengan potensi kekuatan mereka. Yanuan menatap balik sosok bertopeng itu. Instingnya mengatakan ada misteri besar menyelimuti pria tersebut. Ia menyadari pelindung yang lebih tangguh sangat dibutuhkan. Para gadis mengangguk mantap, bertekad menjadi kuat dan melindungi diri mereka sendiri. Dengan kerjasama yang solid, mereka mulai menggali tempat peristirahatan terakhir bagi pria tersebut. Terik matahari membuat para gadis mengeluh kelelahan. Sambil menyeka keringat, Yanuan tertawa kecil, mengakui bahwa pekerjaan kasar ini memang menguras tenaga. Perhatiannya beralih pada kamp yang dibangun begitu kilat, perlahan berubah menjadi benteng megah. Sang kapten takjub melihat kecepatan itu. Gadis berambut coklat menduga pasti ada pengguna elemen tanah tangguh yang membantu pembangunan tersebut. Sambil menikmati sepotong daging lezat, Yanuan menduga pihak militer berencana menetap dalam waktu lama. Harapan akan tempat tinggal aman membuat para gadis bersemangat. Namun, gadis berambut merah muda tampak murung, cemas merasa kurang berguna. Dengan senyum ceria, Yanuan menenangkannya, berjanji bahwa masa depan mereka akan dipenuhi kelimpahan makanan. Gadis berambut coklat ikut menghiburnya, menegaskan bahwa kapten hebat mereka tak pernah mengingkari janji. Lega mendengar hal itu, si rambut merah muda melahap dagingnya dengan senyum ceria.
Yan Yuan mengungkap rencananya untuk berdagang di kamp militer. Matanya menatap tajam ke arah benteng, menyimpan sedikit keraguan akan keamanannya. Esoknya, benteng itu secara ajaib bertambah 1 lantai. Di pintu masuk, para penjaga menghentikan kelompok itu, menanyakan tujuan kedatangan mereka. Sang penjaga menjelaskan tentang zona aman baru, menawarkan mereka kesempatan emas untuk bergabung. Menjaga rahasia sistemnya, Yan Yuan menolak tawaran itu dengan sopan. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan sebuah inti monster bercahaya. Ia berniat menukarnya dengan sesuatu yang spesial. Penjaga yang terpesona melihat inti monster itu pun bertanya, apa yang diinginkannya? Sebuah rumah aman portabel. Permintaan ini membuat para gadis terkejut. Yan Yuan menjelaskan, alat pertahanan canggih ini sangat krusial bagi keselamatan mereka. Penjaga ragu nilai intinya cukup, namun Yan Yuan dengan cerdik menjadikannya sebagai uang muka. Mereka dipandu masuk ke jantung benteng. Di dalam, pemandangan pekerja yang merakit teknologi canggih sungguh memanjakan mata. Yan Yuan berdecak kagum menatap teknologi militer tersebut. Bertanya-tanya rahasia luar biasa apa lagi yang tersembunyi. Penjaga itu membawa mereka menemui sang kepala pengembangan. Agar negosiasi penting ini bisa berlanjut, sang pemimpin berbalik. Betapa terkejutnya Yan Yuan. Ternyata pria itu adalah si sosok bertopeng misterius, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Chen Zi. Chen Zi menyapanya hangat, lalu Yan Yuan mengutarakan keinginannya akan tempat berlindung portabel. Menjabat tangannya, Chen Zi bertanya spesifikasinya. Dengan semangat, Yan Yuan mendeskripsikan sebuah rumah mewah yang bisa melipat menjadi kotak portabel. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak, menganggap permintaannya terlalu berlebihan dan sangat lucu. Penny bertanya berapa perkiraan biaya untuk membangun tempat penampungan semegah itu. Para pekerja tertawa, menyebut diri mereka pabrik teknologi, bukan pembuat keajaiban. Gadis-gadis itu tersipu malu, merasa kapten mereka hanya ingin pamer dengan permintaan tersebut. Gadis berambut coklat itu mengerutkan kening, menyuruhnya agar tidak bersikap terlalu berlebihan. Chenny menyuruh semua tenang dan bersiap menguji peralatan. Dia memamerkan alat yang memproyeksikan berbagai material dan ukuran tempat berlindung. Perangkat memunculkan berbagai pilihan memukau, lalu Chen Zi bertanya mana yang paling dia inginkan. Yan memilih tempat berlindung sederhana berkapasitas 5 orang dengan ventilasi dan kamuflase. Chen Zi memperingatkan harganya mahal, butuh setidaknya 100 inti energi. Dia berbisik bahwa zona aman akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik dan terjangkau. Gadis-gadis tersentak kaget mendengar harganya. Merasa itu sungguh di luar jangkauan mereka. Mengabaikan protes tersebut, Yan Yuan dengan santai menanyakan lama waktu pembangunannya. Dia meminta Chen Zi membawa 10 inti sebelum malam sebagai tanda jadi. Yan Yuan bertanya apakah dia bisa menukarnya dengan barang bernilai setara. Kenny setuju dan mengusulkan 100 kg daging monster sebagai alternatif pembayaran yang menarik. Dia meminta salah satu anak buahnya mencatat semua informasi Yan Yuan untuk keperluan kontrak. Dengan tegas, Yan Yuan menandatanganinya, meresmikan kesepakatan besar pembangunan tempat berlindung tersebut. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Yan Yuan berkata, dia siap merasakan kehebatan markas baru mereka. Kelompok itu menjelajahi hutan misterius demi mencari daging monster sebagai bayaran. Yan Yuan bertanya apakah temannya merasakan hawa keberadaan monster di sekitar sana. Gadis itu meminta maaf karena merasa tidak berguna. Tetapi sang kapten menenangkannya, memuji usaha kerasnya. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda itu merasakan aura aneh dan matanya memancarkan cahaya misterius. Dia memperingatkan sang kapten tentang akar aneh itu. Lalu dia bersiap membidik. Yan Yuan menembak ke arah monster tersembunyi. Namun makhluk itu berhasil mengelak. Energi makhluk itu melesat kabur dan bersembunyi di pohon lain. Berusaha melarikan diri dari kejaran. Sang kapten pantang menyerah dan terus mengejarnya. Bertekad tak membiarkannya lolos, dia kembali menembak, menghancurkan pohon itu, dan mengungkap wujud asli sang monster. Gadis-gadis itu bersorak gembira, merayakan kemenangan luar biasa mereka. Kagum dengan kehebatan sang kapten. Gadis berambut coklat mengamati monster yang menyerupai pohon biasa itu. Gadis berambut merah muda menggunakan kekuatannya untuk menemukan inti energi tanaman tersebut. Mereka berhasil menemukan intinya, dan gadis berambut coklat itu
terkesiap melihat ukuran energi yang begitu besar. Yanuan memuji kehebatan temannya, dan gadis itu berjanji akan berlatih lebih keras agar bisa semakin membantu. Gadis berambut merah muda itu menangis haru karena akhirnya bisa berguna. Namun seketika matanya kembali bercahaya, merasakan ancaman baru yang kian mendekat. Burung raksasa bermata tiga muncul menutupi langit, bersiap menyerang mereka. Yanuan bereaksi secepat kilat dan melepaskan tembakan ke udara, berusaha menghalau serangannya. Tembakan itu mengenai sasarannya, namun belum cukup kuat untuk menumbangkan makhluk raksasa tersebut sepenuhnya. Burung itu bergerak sangat gesit, membuat Yanuan kesulitan membidiknya. Dia tiba-tiba merasakan perih luar biasa, menyadari luka lamanya kembali terbuka akibat ketegangan ini. Monster bersayap itu bersiap melancarkan serangan balasan, sementara Yan Yuan menanti momen paling tepat untuk menembak. Dia melepaskan rentetan peluru, telak mengenai sayap burung itu, dan menghancurkan keseimbangannya di udara. Monster itu jatuh terhempas ke tanah, terluka parah, dan kehilangan kemampuan terbangnya. Yanuan melangkah maju untuk mengakhirinya. Tubuhnya diselimuti aura petir yang berderak. Dengan satu tembakan dahsyat, dia mengalahkan burung itu sepenuhnya, memicu ledakan energi yang sangat besar. Gadis-gadis itu menonton dari kejauhan, mencemaskan kondisi kapten dalam pertarungan sengit tersebut. Mereka dibuat takjub oleh kekuatan pistol yang mampu menaklukkan monster raksasa itu. Senjata yang berevolusi menjadi raja pistol legendaris dengan jangkauan luar biasa sejauh 150 meter. Dia merasakan lonjakan kekuatan hebat dari senjata barunya, namun juga menahan perih dari lukanya yang terkoyak hentakan peluru. Gadis-gadis itu segera berlari menolongnya, sangat mengkhawatirkan kondisinya pasca pertarungan. Gadis berambut coklat berseru panik bahwa burung itu berusaha kabur dan mereka harus segera mengejarnya. Mendadak, sekelompok penyintas muncul, mengklaim bahwa mereka yang melihat burung itu lebih dulu. Gadis berambut merah muda bersiap siaga, melindungi kelompoknya dari para penyusup. Gadis berambut coklat menantang mereka, bertanya apakah kelompok itu berniat mencuri hasil buruan berharga ini. Sang pemimpin kelompok, Lin Chuan, menatap Yan Yuan dengan tatapan penuh tantangan. Pasukan Lin Chuan terus melangkah maju, siap merebut monster raksasa itu untuk diri mereka sendiri. Salah satu anak buah Lin Chuan menyeringai, berkata sudah lama dia tidak berpesta daging monster kelas atas. Pria lainnya langsung menegurnya, menyuruh agar mereka menukarkan daging berharga itu kepada pihak militer saja. Pria berotot di kelompok itu menyombongkan keunggulan jumlah mereka agar tak gentar. Namun Lin Chuan menghentikannya, menyatakan buruan itu milik tim Yan, dan mereka tak boleh memancing keributan. Dia dengan jujur mengakui bahwa kelompoknya tak mungkin bisa menjatuhkan burung raksasa itu hanya dengan satu tembakan. Yanuan tiba-tiba meminta bantuan kelompok Lin Chuan, membuat gadis berambut coklat itu kebingungan. Lin Chuan pun bertanya bantuan macam apa yang mereka perlukan. Karena penasaran dengan tawaran tersebut, sang kapten menjanjikan 5 kilogram daging sebagai imbalan jika mereka membantu mengangkut burung gitu. Lin Chuan mengajukan penawaran balik, meminta 50 kilogram daging atas bantuan mereka. Yanuan bernegosiasi alot, menawarkan batas maksimal 7 hingga 12 kilogram daging untuk tenaga mereka. Kesepakatan akhirnya terjalin. Yanuan dengan percaya diri berjanji akan melibas semua monster penghalang mereka. Lin Chuan menyebutkan namanya, menanyakan identitas sang kapten untuk meresmikan kerjasama. Yanuan membalasnya, kedua pemimpin itu berjabat tangan erat, membentuk aliansi baru. Lin Chuan dengan sigap mengatur pasukannya, membagi mereka menjadi 3 tim pengangkut monster. Kelompok Lin Chuan memanggul burung raksasa itu, melintasi hutan yang gelap gulita. Yanuan membisikkan peringatan pada para gadis. Ia tak mempercayai sekutu baru ini. Tiba-tiba, kawanan monster ganas muncul mengepung mereka. Yanuan langsung memasang kuda-kuda bertarung, menghadapi ancaman dengan sorot mata tajam. Lin Chuan mengamuk hebat. Tak ada satupun yang berani merampas hasil buruannya. Kelompok misterius tiba-tiba muncul, menuntut mereka menyerahkan burung raksasa itu. Lin Chuan terpaksa mundur, menyadari musuh memiliki setidaknya 3 pengguna kemampuan khusus. Ledakan dahsyat mengguncang tanah. Lin Chuan terbelalak melihat kekuatan kelompok misterius tersebut. Salah satu anak buah Lin Chuan terbakar amarah
bersiap untuk membalas serangan tersebut. Yanuan dengan tegas memperingatkan mereka untuk mundur, atau tembakan berikutnya akan menjadi akhir mereka. Lin Chuan takjub melihat daya hancur senjata sang kapten. Ia mulai menganalisis keadaan, menyadari bahwa kemampuan Yanuan ternyata melipat gandakan kekuatan senjatanya. Pasukan Lin Chuan akhirnya menyadari kekuatan mengerikan kapten itu berasal dari pistolnya. Salah satu wanita dari kelompok baru itu mengerahkan kekuatannya untuk membuat bumi berguncang hebat. Para gadis memekik ketakutan merasakan gempa itu. Bertanya-tanya kekuatan sihir apa ini. Jantung mereka berdebar mencemaskan Yanuan, yang kini berada tepat di tengah kekacauan. Ia memperingatkan mereka untuk menahan senjata, berusaha mencegah pertempuran yang lebih besar. Namun musuh terus maju menyerbu, dan salah satunya melepaskan pukulan berkekuatan sangat dahsyat. Pria berotot dari kelompok Lin Chuan tiba-tiba melesat maju untuk merebut pistol Yanuan. Yanuan menyadari kelicikan musuh dan bersiap menghadapi bentrokan. Namun tiba-tiba, monster raksasa menembus permukaan tanah, membuat semua orang terkesiap. Kelompok baru itu ternyata memanggil monster raksasa. Pasukan Lin Chuan langsung lari tunggang langgang. Para gadis membeku ketakutan melihat makhluk raksasa itu. Tak tahu harus berbuat apa. Pemimpin kelompok baru itu tertawa meremehkan, mengejek apakah Yanuan merasa ketakutan. Yanuan menembak inti monster itu, memicu ledakan bola api yang sangat menyilaukan. Sambil tersenyum sinis, Yanuan bertanya, "Siapa yang ketakutan sekarang?" Menghadapi kekalahan, wanita dari kelompok musuh itu malah merebut inti monster dan kabur secepat kilat, meninggalkan semua orang. Pemimpin kelompok itu menyuruh anak buahnya mengejar. Murka atas pengkhianatan tersebut, semua orang berdiri mematung, tak percaya dengan kelicikan wanita yang melarikan diri itu. Mereka akhirnya kembali ke markas militer, membawa tubuh burung raksasa itu bersama mereka. Penjaga markas terbelalak kaget melihat betapa besarnya monster yang mereka bawa. Dengan senyum ceria, Yanuan berkata bahwa ia membawa sisa pembayaran untuk rumah. Persembunyiannya, tubuh burung itu mulai diproses, dan mereka menemukan 3 kilogram daging berkualitas beserta 1 inti. Dagingnya segera dipisahkan, menghasilkan 70 kilogram daging dan 47 inti. Monster, bulu dan tulangnya bernilai 87 inti. Gadis berambut coklat itu bersorak kegirangan. Panen inti monster mereka sungguh luar biasa. Lin Chuan menatap iri, berharap dialah yang mendapatkan seluruh monster itu. Yanuan lalu memberikan 10 kilogram daging kepada Lin Chuan. Memenuhi janji kesepakatan mereka, ia kemudian meminta 15 kilogram daging lagi untuk kelompoknya dan menukar sisanya dengan inti. Mereka pun menerima 82 inti tambahan. Penuh rasa syukur atas pertukaran itu, Lin Chuan berpamitan, berharap takdir akan mempertemukan mereka kembali di masa depan. Yanuan merenungkan betapa pentingnya membangun kerjasama dengan orang lain. Mereka lalu pergi ke bengkel, bersemangat mengecek perkembangan pembangunan rumah persembunyian impian mereka. Yanuan bertanya pada Chenny, apakah rumah portabel mereka sudah siap dipakai? Chenny meminta waktu 2 jam lagi, dan menanyakan apakah ada tambahan yang diinginkan. Yanuan dengan antusias memesan baju zirah, lengkap, dilengkapi sistem penguat tenaga dan senjata terintegrasi. Dengan senyuman misterius, ia menantang para teknisi itu untuk menciptakan mahakarya yang tak tertandingi. Chenny menyanggupi pembuatan zirah terbang dengan harga 1 juta inti. Ia menjelaskan bahwa riset zirah penguat masih berlangsung, dan ada komponen penting yang kurang. Ia menegur salah satu anak buahnya dengan kesal, menegaskan bahwa ia tahu persis rahasia apa yang boleh diucapkan. Chenny mengungkapkan zirah itu kekurangan sumber energi untuk bergerak lincah dan efisien. Mata Yanuan berbinar antusias, bertanya seberapa besar dan berat zirah tempur tersebut. Chenny menjawab, versi terbaru ini memiliki berat 1 ton dan tinggi 2,5 meter. Ia memamerkan cetak biru zirah itu. Bentuknya sangat raksasa dan menyedot energi besar. Yanuan bertanya dengan penuh harap, bisakah bobotnya dipangkas menggunakan bahan biasa? Chenny menjelaskan dengan sabar, melepas modul pelindung mungkin bisa memangkas berat hingga 100 kilogram. Namun ia menegaskan, sebanyak apapun uang yang ditawarkan, keinginan Yanuan itu
nyaris mustahil diwujudkan sekarang. Yan Yuan tetap bersikeras menginginkan zirah menakjubkan itu. Ia menawarkan 1.000 inti sebagai bayarannya. Lalu meminta mereka mengganti material aslinya dengan bahan murah yang terlihat sangat meyakinkan dan nyata. Para pekerja akhirnya setuju membuatkannya. Meski tahu zirah itu mungkin akan cepat hancur. Salah satu pria menatap curiga, menebak apakah Yan Yuan berniat mencuri teknologi rahasia mereka. Para pekerja tertawa terbahak-bahak, menganggap lucu seorang montir mobil berkhayal membangun zirah kekuatan. Yan Yuan dengan santai menyarankan kelompoknya untuk mandi dan membeli baju baru sambil menunggu. Para gadis sangat mencemaskan keputusan itu. Takut ia akan menyesalinya nanti. Yan Yuan tersenyum meyakinkan. Berkata ia tahu apa yang dilakukannya. Lalu, melangkah mengikuti Chenny. Chen-Si memintanya naik ke atas panggung pemindai data fisik. Yan Yuan dengan sigap melangkah naik. Dan mesin canggih itu mulai memindai seluruh tubuhnya, bersiap untuk keajaiban. Mesin itu merakit zirahnya secepat kilat, membuat Yan Yuan tertegun kagum. Yan Yuan meminta merakit zirahnya sendiri demi memahami cara kerjanya. Chen-Si si setuhu, tapi menagih 60 inti energi sebagai biaya kelas perakitan. Yan Yuan bercanda akan mencuri teknologi itu, namun tatapan tajam Chen-Si langsung membungkamnya. Dia meminta maaf sambil tertawa kecil, lalu bersiap mempelajari rahasia perakitan zirah tersebut. Di sisi lain, para gadis akhirnya bisa mandi air hangat dan bersantai sejenak. Air hangat dari pancuran adalah kemewahan luar biasa yang sudah lama tak mereka rasakan. Gadis berambut merah muda itu tersenyum menikmati sensasi menyegarkan ini. Sangat gembira karena kembali bersih. Dia riang menawarkan bantuan untuk menggosok punggung sahabatnya. Dan keduanya tertawa menikmati momen damai ini. Pemudi berambut coklat itu tampak merenung. Diam-diam memikirkan masa depan dan keuangan kelompok. Dia cemas dengan biaya besar sang kapten dan misteri nasib mereka selanjutnya. Sahabatnya segera menghibur dengan senyuman hangat. Berkata hal terpenting adalah kapten mereka kini bahagia dan aman. Dia bersumpah jika ada yang berani menertawakan Yan Yuan, mereka siap membela kaptennya dengan sepenuh hati. Sebuah pesan tiba mengabarkan bahwa zirah sang kapten telah siap dan mereka harus segera kembali. Mereka berlari antusias menuju laboratorium. Tak sabar melihat senjata baru itu. Para gadis tiba di laboratorium, siap melindungi Yan Yuan dari siapapun. Sebuah cahaya terang benderang menyilaukan mata. Dan zirah itu mulai merakit dirinya di hadapan mereka. Potongan zirah menyatu sempurna, membentuk struktur megah dan memancarkan kekuatan luar biasa. Yan Yuan mengenakan zirah itu, dan para gadis terpesona oleh desainnya yang memukau. Zirah ini dilengkapi pendorong di punggung, memungkinkannya terbang melesat dan bermanuver secepat kilat. Dia tampak sedikit canggung saat memasang helmnya. Namun, zirah tempur itu telah siap beraksi. Saat dia mencoba melangkah, zirah itu ternyata terlalu rapuh dan langsung hancur berkeping-keping. Potongannya berserakan di lantai lab, sementara Yan Yuan terjatuh dengan pose yang sangat canggung. Para gadis dan Chen-Si menjerit kaget, sangat mengkhawatirkan keadaan sang kapten. Chen-Si membantunya berdiri, menjelaskan bahwa sistem ventilasinya ternyata mengalami kerusakan fatal. Pekerja tertawa meremehkan, menyebut zirah itu hanyalah mainan plastik tak berguna. Gadis berambut merah muda itu meledak marah, meneriakkan agar mereka tutup mulut. Yan Yuan menenangkannya dengan senyuman. Berkata mereka benar, dan untungnya dia baik-baik saja. Dia mengakui zirahnya tampak seperti mainan, namun menyimpan fungsi rahasia luar biasa. Benda itu terus meningkatkan poin pengalaman setiap menit, membuat hatinya berdebar penuh semangat petualangan. Chen-Si menjelaskan ini bukan mainan biasa, lalu menunjukkan inti konverter energi yang tersembunyi. Dia berkata, konverter ini harus diganti setiap 24 jam karena menguras banyak energi. Yan Yuan berterima kasih pada Chen-Si, berharap bisa menjalin kerjasama epik di masa depan. Tak jauh, seorang wanita bersorak berhasil membangkitkan sebuah kemampuan spesial. Kelompoknya ikut merayakan dengan meriah, bangga memiliki seorang jenius baru di antara mereka. Yan Yuan berjalan melewati mereka dengan sisa zirahnya dan bertanya tempat menakjubkan apa ini. Pria itu menjelaskan bahwa ini adalah situs kebangkitan mistis yang bertarif 10 inti per orang. Yan Yuan langsung menyerahkan 10 inti. Sangat ingin memicu kebangkitan sahabatnya juga. Yan Yuan memanggil gadis berambut coklat itu.
siap menginvestasikan masa depan padanya. Dia berkata, tak ingin anggota biasa di kelompoknya, dan dia harus membuktikan nilai dirinya. Para gadis terkejut dengan nada tegasnya, namun sang kapten hanya tertawa menggoda dan bercanda. Pemudi berambut coklat itu berterima kasih. Pipinya merona, tersipu oleh kebaikan kaptennya. Yan Yuan tersenyum berkata tanpa kehadirannya, dia pasti sudah tamat sejak lama. Menunjukkan rasa syukurnya yang tulus, dia bersiap menjalani kebangkitan. Membulatkan tekad menjadi lebih kuat demi melindungi kelompoknya. Gadis itu melangkah penuh keberanian ke atas panggung, sementara teman-temannya menyorakkan doa. Keberuntungan terbaik, aura energi ungu misterius menyelimutinya. Memulai proses kebangkitan yang memicu rasa sakit. Dia menahan penderitaan itu. Menolak membuat Yan Yuan berkorban sia-sia untuknya lagi. Gadis itu berteriak kencang saat energi kebangkitan meledak dan mengubah takdirnya dari dalam. Bayangan mistis perlahan menyelimutinya, mengungkap wujud asli dari kekuatan barunya yang menakjubkan. Dia jatuh pingsan setelah proses usai, dan Yan Yuan panik menangkapnya dalam pelukan. Tiba-tiba gadis itu berbisik memintanya melepas zirah. Membuat sang kapten sangat kebingungan dengan permintaan aneh ini. Dia bertanya-tanya heran, saat tiba-tiba zirah itu mulai melepaskan kepingannya secara otomatis. Yan Yuan mulai tegang, mengira dia ingin balas dendam di depan semua orang. Namun, gadis itu meletakkan tangan lembutnya pada luka sang kapten, dan cahaya hijau hangat memancar terang. Dia merasakan sentuhan menenangkan, dan rasa sakit dari lukanya perlahan sirna tanpa sisa. Gadis itu tersenyum mengungkap kemampuan barunya adalah sihir penyembuhan. Dan luka parah sang kapten menutup sempurna. Dia menjelaskan mampu memulihkan vitalitas, memberikan akhir, dan mengubah kesempurnaan menjadi kelemahan. Sayangnya, sihir misterius ini masih terbatas dan belum bisa menyembuhkan luka yang terlalu fatal. Yan Yuan bertanya apakah Quill bisa mendeteksi kemampuan yang telah bangkit. Dia kemudian menyuruh gadis berambut merah muda itu maju mencoba membangkitkan potensinya juga. Dia melangkah ke panggung, dan aura biru terang melilitnya, memulai proses magis tersebut. Yan Yuan bertanya penasaran, apa yang terjadi? Namun gadis berambut merah muda itu kebingungan menjawabnya. Dia tertunduk malu mengakui tak bisa membaca, membuat semua orang terkejut. Yan Yuan langsung teringat dia lahir setelah bencana dunia terjadi. Jadi sangat wajar jika dia tak pernah belajar cara membaca. Gadis itu bersemangat menawarkan diri untuk menggambar apa yang dilihatnya. Berusaha keras agar berguna. Sahabatnya tersenyum menenangkan. Sementara Yan Yuan melepas zirahnya agar tak mengacaukan pemindaian sistem kebangkitan. Dia memutuskan menguji sistem kebangkitan pada dirinya. Sangat berharap kemampuannya adalah peningkatan kekuatan. Jika kemampuannya adalah tipe peningkatan, takdir kelompok mereka pasti akan bersinar terang. Rasa sakit luar biasa menerjang saat energi gelap menyelimutinya. Sebuah layar sistem tiba-tiba muncul di pandangannya, menampilkan rahasia kekuatan barunya. Layar itu mengungkap kemampuannya sebagai tipe konseptual, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Yan Yuan kebingungan melihat statusnya yang kosong. Tubuhnya perlahan melayang, dan proses kebangkitan pun berakhir, meninggalkannya dalam keadaan pusing dan linglung. Yan ambruk ke pelukan temannya, yang menahannya dengan wajah penuh kepanikan dan kecemasan. Gadis berambut coklat bertanya dengan cemas, namun Yan tersenyum, ini adalah kemampuan konseptual. Saat ditanya balik, Yan Yuan menyebut kekuatan temannya adalah tipe aturan. Si gadis berambut merah muda lalu menggambar petunjuknya, mengungkap potensi luar biasa miliknya. Temannya begitu takjub melihat ingatan fotografis gadis itu yang mampu mengingat setiap detail. Yan Yuan memujinya sebagai sosok yang sangat tangguh, membuat senyum bahagia merekah di wajahnya. Hatinya tersentuh mengingat masa lalu gadis itu. Kehilangan keluarga di usia 5 tahun dan bertahan melintasi masa kehancuran. Janjuan Menenun, mungkinkah kebangkitan ini adalah hadiah dari dunia yang hancur? Gadis berambut coklat menyela, memuji kemampuan temannya sebagai pertahanan yang tak tertembus. Mereka bertiga berpelukan hangat, merayakan kekuatan baru ini. Yan Yuan lalu mengajak mereka mencari tempat aman sebelum malam menjemput. Di jalan, mereka melihat para penyintas malang diusir paksa karena menolak masuk zona aman. Berbalut zirah tangguhnya, Yan Yuan memimpin para gadis melangkah maju mencari tempat tinggal baru.
Udara di luar zona aman terasa semakin mencekam. Sekelompok penyintas mendekat, dan tatapan Yan Yuan langsung menangkap sosok Lin Chuan di sana. Lin Chuan menawarkan aliansi, namun Yan Yuan menolak dengan sopan. Ia lebih memilih jalan sunyinya sendiri. Berterima kasih atas tawaran tersebut. Yan Yuan menyadari betapa banyaknya jiwa yang enggan terkurung di dalam zona aman. Si rambut merah muda menunjuk sebuah pohon rindang sebagai lokasi ideal. Sang kapten mengamati sejenak, lalu setuju bahwa itu adalah tempat yang paling sempurna. Ia mengaktifkan perangkat itu, dan kotak pelindung mulai berevolusi. Kotaknya membesar dengan ajaib, menciptakan struktur kokoh dan megah di hadapan mereka. Dinding-dinding menjulang tinggi membentuk sebuah rumah impian, membuat semua mata terbelalak kagum. Yan menjelaskan ini hanyalah modul dasar yang harus dirakit. Para gadis tertawa ceria, memilih memasak makan malam, dan menyerahkan tugas berat itu padanya. Dengan senyum percaya diri, ia meyakinkan mereka dan mulai membangun rumah itu sendirian. Seiring keringat menetes, poin pengalamannya meningkat tajam, sementara aroma lezat tercium. Namun, hasil akhirnya malah terlihat seperti toilet umum, membuat wajahnya cemberut kecewa. Berbeda dengannya, para gadis justru melompat kegirangan, menjelajahi setiap sudut rumah baru mereka. Yan Yuan memamerkan fasilitas 3 kamar dan baterai surya canggihnya. Mereka menghempaskan diri ke kasur empuk, sangat bersyukur akhirnya memiliki tempat beristirahat sejenak. Tiba-tiba, sistem memberitahukan bahwa rumah ini bisa ditingkatkan, membuat mata Yan Yuan berbinar antusias. Gadis berambut merah muda langsung menarik temannya yang hendak menodai kasur dengan pakaian kotor. Yan Yuan ingin menengahi, tapi mereka sudah berlari riang menuju kamar mandi. Ia pun tersenyum, memilih berjaga sepanjang malam demi melindungi senyum teman-temannya. Memiliki rumah yang aman, berarti mereka layak beristirahat tenang. Tiba-tiba, pengalaman zirah kerangkanya mencapai batas maksimal. Siap untuk evolusi tingkat selanjutnya. Cahaya peningkatan menyala. Zirah itu kini jauh lebih ringan, sangat kuat, dan siap beraksi. Meski fokus pada perlindungan absolut dan bukan serangan beringas. Yan Yuan merasa tubuhnya seringan bulu dengan zirah baru ini. Hatinya melonjak puas saat menemukan sistem radar canggih yang mampu memindai seluruh area sekitar. Radar itu menampilkan peta hologram detail, mengungkap rahasia tersembunyi, namun keningnya berkerut melihat sebuah titik merah misterius berkedip pelan. Terdorong rasa penasaran, sinyal merah itu mendadak lenyap tanpa jejak, meninggalkan Yan dalam tanda tanya besar. Apakah itu monster malam atau sekadar kerusakan sistem? Sementara itu, di dalam ruang pengawasan, pihak militer tengah mengamati situasi dengan wajah tegang. Seorang operator melapor kepada sang jenderal, menampilkan rekaman mencekam dari sebuah serangan udara misterius. Satelit merekam ledakan dahsyat yang menandakan pertempuran sengit. Seekor monster bayangan raksasa bangkit, diselimuti lautan api, dan siap membawa kehancuran massal. Jenderal Hu tersentak mundur menatap layar. Seketika mengenali siluet mengerikan itu sebagai makhluk bayangan. Letnan Kolonel Yang Shang melaporkan makhluk itu hanya berjarak 700 meter. Mayor Joho dengan panik menyarankan agar mereka segera mengevakuasi markas. Di tengah kepanikan, seorang pria misterius bersuara dingin, mengatakan ini baru permulaan dan tak ada gunanya lari. Ia menegaskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menyambut pertempuran besar yang telah di depan mata. Komandan Fang Chang memerintahkan pengumpulan semua pendingin khusus mereka. Mentari pun terbit, menyinari benteng dan membuka lembaran takdir untuk hari yang baru. Para gadis terbangun ceria, meregangkan tubuh menyambut pagi. Yan Yuan tersenyum lebar, menyadari poin pengalaman rumah amannya telah mencapai batas penuh. Hatinya berdebar kencang membayangkan evolusi rumah mereka. Si rambut merah muda yang penuh semangat mendekat dan bertanya apa yang sedang ia rencanakan. Penasaran dengan senyum lebarnya, Yan Yuan bercanda soal mimpi panen padi yang membuat para gadis tertawa lepas. Lalu ia mengaktifkan kekuatannya untuk memperbarui pondasi rumah itu. Tiba-tiba tanah bercahaya terang. Sinar biru pendar menyelimuti bangunan itu, membuat para gadis tersentak kaget saat getaran misterius mulai mengubah segalanya secara epik. Bangunan itu menjelma menjadi hunian megah, kokoh dan luas, membuat semua orang terpukau.
Fasadnya kini berpadu sempurna dengan alam berkat sihir kamuflase. Yanuan tersenyum puas. Lega karena rumah barunya tak lagi mirip seperti sebuah toilet umum. Ia bertanya-tanya apakah permintaannya untuk menciptakan hunian canggih yang terintegrasi penuh juga dikabulkan sistem. Para gadis mengeluh kepanasan karena suhu melonjak drastis hingga 70 derajat. Yanuan pun menyadari cuaca ekstrem ini membuat para gadis mulai mengkhawatirkan keadaan. Ia menginstruksikan mereka bersiap menuju zona aman dan membeli perbekalan. Setelah semua barang dikemas utuh, Yanuan tersenyum misterius dan bersiap menciptakan sebuah keajaiban besar. Dengan sentuhan mantap pada tombol dinding, mekanisme rahasia aktif dan struktur rumah mulai berubah wujud. Sungguh epik. Rumah raksasa itu terlipat menjadi kotak portabel kecil. Para gadis berbinar takjub melihat kehebatan transformasi ajaib tersebut. Menganggapnya sangat luar biasa. Yanuan mengangkat kotak itu, bobotnya kini menyusut menjadi 20 kilogram saja dan sangat mudah dibawa. Mereka terbengong heran. Namun ia hanya tertawa dan menyebutnya seperti keajaiban film. Ia lalu mengajak mereka berpencar demi menghemat waktu memborong perbekalan. Di markas, kerumunan berebut misi merakit pendingin ruangan. Yanuan langsung menerobos maju. Semangatnya berkobar kuat untuk mendapatkan misi itu demi memanen poin pengalaman. Sang mandor dengan tegas menjelaskan bahwa setiap komponen memiliki nomor seri khusus dan harus dirakit secara presisi sesuai urutan. Yanuan mengangkat kotak komponen itu. Menyadari ketegangan militer, ia menatap tajam suku cadang di tangannya. Bersiap bekerja keras demi memanen lebih banyak pengalaman berharga. Tangannya menari lincah merakit bagian dengan presisi. Begitu pendingin selesai dirakit, 1 poin pengalaman langsung masuk ke sistemnya. Matanya berbinar cerah, menyadari betapa mudahnya mendapat poin pengalaman. Dan semangatnya membara untuk terus merakit. Bagaikan mesin, Yanuan bekerja tanpa lelah, merakit pendingin demi tumpukan pengalaman. Akhirnya ia menyelesaikan pekerjaan itu, kelelahan namun tersenyum puas dengan hasilnya. Hatinya bersorak gembira melihat poin pengalaman melimpah. Membuktikan bahwa semua keringat dan usahanya sungguh sepadan. Boom! Akumulasi pengalaman itu sukses membawanya melesat naik ke level 6. Ia bersandar sejenak, menikmati hembusan ketenangan sebelum petualangan berlanjut. Meski Yanuan awalnya sedikit kecewa karena hanya naik 3 tingkat, ia tiba-tiba merasakan aliran perubahan baru di tubuhnya. Krak! Pagar kayu itu hancur saat ia bersandar santai. Matanya membelalak, menyadari kekuatan fisiknya kini melonjak sangat gila. Berkat level barunya, para gadis terkejut menemukannya dan terpukau melihat potongan rambut barunya. Membawa air dan perbekalan penuh, mereka siap melangkah maju menempuh perjalanan bersamanya. Ia menyadari ketajaman mata dan refleksnya pun ikut meningkat tajam, membuatnya merasa jauh lebih percaya diri. Dengan wajah ceria, para gadis memamerkan bahwa mereka membeli banyak air dan mendapat pendingin. Ruangan gratis! Yanuan meminta pistol temannya sambil tersenyum meyakinkan. Sentuhan ajaibnya langsung memperbaiki senjata itu dengan sempurna, sekaligus memberikannya tambahan poin pengalaman manis dalam prosesnya. Kini ia meminta panah otomatis milik teman lainnya untuk diperkuat. Si gadis berambut merah muda menyerahkan senjata itu dengan bangga atas hasil latihannya. Yanuan sukses meningkatkan panah itu ke level 5, menambah jangkauan dan kekuatan aslinya. Senyum kepuasan mengembang melihat pengalaman yang melimpah. Namun tiba-tiba, sirene meraung keras, mengabarkan peringatan bahaya bahwa monster berjarak 6 km telah mendekat. Kepanikan massal pecah. Para penyintas berlarian kalang kabut melindungi diri. Berteriak histeris untuk segera menyelamatkan barang bawaan dari ancaman monster yang mendekat, Yanuan segera menyuruh para gadis untuk terus mengikutinya. Bersiap tangguh menghadapi ancaman baru di depan mata. Para prajurit dan penyintas berlari putus asa, berjuang keras melepaskan diri dari kejaran gerombolan monster mengerikan. Mata Yanuan menangkap pergerakan prajurit yang membongkar meriam benteng. Bersiap tempur, mereka berteriak penuh semangat, takkan membiarkan satu monster pun lolos. Dengan aba-aba yang menggema, dentuman meriam langsung memuntahkan hujan api ke arah gelombang. Musuh yang semakin mendekat. Ledakan epik mengguncang kawanan itu. Namun gagal menghentikan mereka. Kelompok Yanuan lalu berpapasan dengan sisa wujud serigala raksasa yang berhasil ditumbangkan
oleh ledakan. Firasatnya memburuk saat menyadari gelombang monster besar-besaran tengah menyerang markas mereka. Menandakan situasi ini benar-benar sangat serius. Di ruang kendali utama, para petinggi militer mengawasi jalannya pertempuran dengan penuh kekhawatiran dan ketegangan yang sangat mencekam. Seorang prajurit melapor bahwa evakuasi terhambat sementara gelombang musuh sudah tiba. Sang komandan meratapi nasib warga sipil yang takkan sempat melarikan diri dari kawanan itu. Salah satu perwira memberikan saran brilian untuk menggunakan air tanah sebagai senjata ampuh melawan monster tersebut. Komandan mengangguk tegas. Saatnya memanggil keajaiban Tiangyong. Rentetan tembakan terus dimuntahkan ke arah gerombolan serigala. Berusaha keras menahan laju para monster itu. Meriam terus ditembakkan tanpa henti, menciptakan sebuah tembok api raksasa untuk menghalangi laju gerombolan mengerikan tersebut. Instruksi evakuasi menggema keras. Di kawal pertahanan tentara, orang-orang berlarian mempertaruhkan segalanya untuk menembus zona aman sebelum waktu mereka benar-benar habis. Dengan keputusan sulit, sang komandan memerintahkan pasukan melindungi jalur mundur, namun terpaksa meninggalkan mereka yang bertindak bodoh di belakang. Ia memperingatkan bahwa musuh sesungguhnya bukan sekadar para monster, dan mereka perlu menyusun strategi brilian demi menentukan langkah selanjutnya. Sang komandan memerintahkan artileri untuk mengalihkan gelombang monster demi melindungi kota. Ledakan heroik terus mewarnai medan saat prajurit berjuang berani mengamankan markas. Yan Wan dan kelompoknya melarikan diri dari gerombolan itu, mengikuti jejak para prajurit menuju tempat perlindungan di zona aman. Dia melihat para prajurit membongkar meriam dengan wajah bingung. Namun aura tekad mereka menyala terang demi melindungi tembok kota. Dentuman meriam bergema hebat, menciptakan dinding api pelindung dari serangan monster. Ledakan dahsyat menghantam kawanan itu, namun mereka terus maju. Kelompok Yan kini berhadapan dengan serigala bayangan dan dia bersiap untuk bertarung. Gelombang monster kian mengganas. Situasi sangat kritis. Radar pada zirah tempurnya menyala, melacak pergerakan kawanan serigala itu dengan akurat. Itu adalah serigala bayangan berkepala dua, ancaman tingkat D. Yan Wan melepaskan tembakan beruntun, mengandalkan zirahnya untuk menahan setiap serangan. Para penyintas lain terbelalak takjub melihat kehebatan dan daya hancur senjatanya. Kemampuan luar biasa macam apa yang membuatnya sekuat ini? Yan Wan menjelaskan bahwa radarnya bisa melacak musuh hingga 100 meter. Gadis berambut merah muda itu menatap kagum pada kecanggihan zirahnya. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Seekor cacing raksasa bergigi tajam menyeruak dari bawah tanah, siap melahap apa saja. Kepanikan melanda para penyintas. Seorang pria malang terseret monster bawah tanah itu, berteriak meminta pertolongan. Tanpa ragu, Yan Wan menembaki cacing buas tersebut, menyelamatkan para penyintas dari ancaman fatal itu. Mereka berterima kasih namun sadar harus segera lari secepat kilat. Gadis berambut merah muda nyaris diterkam monster. Beruntung dia berhasil menghindar. Yan Wan menyalakan pendorong zirahnya, melesat ke udara untuk pertempuran tingkat tinggi. Dia menari di udara, menghindari serangan buas monster sambil bersiap melancarkan serangan balasan. Yan Wan menghujani monster dari berbagai sudut dengan kelincahannya. Sementara itu, si gadis merah muda bersorak girang menemukan sebuah inti energi monster. Namun kelicikan terjadi. Seorang wanita dari kelompok lain merampas inti itu dan kabur, meninggalkan mereka. Dia menggunakan kekuatan balon untuk terbang menjauh. Sayangnya, kelompok Linu berhasil menangkapnya dan memaksanya mengembalikan barang curian itu. Mereka sepakat memancing monster agar Yan Wan bisa membasminya. Yan Wan setuju, dan gadis ceria itu menggenggam inti energi dengan penuh hati-hati. Kelompok Linchan beraksi memancing kawanan buas itu. Sementara Yan Wan mengokang senjatanya bersiap menyerang. Tembakan bertenaga super dilepaskan dengan zirah dan senjata pamungkasnya. Dia menyapu bersih kawanan monster dalam sekejap. Mendapatkan banyak pengalaman. Gadis merah muda itu memuji sang kapten dengan mata berbinar penuh kekaguman atas kehebatannya. Namun, pertempuran belum usai. Gelombang monster baru tiba-tiba muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Yan Yuan menyadari mereka terjebak di sarang monster. Dia menyuruh para gadis mengamankan inti energi dan bersiap untuk mundur. Tiba-tiba, makhluk bermata kristal muncul merampas inti tersebut. Bukannya panik, Yan Yuan malah tersenyum ceria.
membayangkan tambahan pengalaman untuk Senjatanya. Aura kekuatannya meningkat saat dia memperkuat senjatanya lagi. Siap menghancurkan ancaman baru di depannya. Dor, tembakan peluru super dilesatkan. Wanita berambut pirang itu menjerit takjub melihat daya hancur luar biasa yang meremukkan sang monster. Semua orang terpaku melihat kekuatan dahsyat itu. Hingga si wanita pirang jatuh terduduk karena gemetar. Dengan tatapan tajam, Yanuan memberi peringatan tegas agar mereka tidak berani menyentuh teman-temannya. Kelompok pengecut itu ketakutan, lalu kabur, meminta maaf, meninggalkan wanita pirang yang kini dengan bangga memamerkan koleksi inti curiannya. Terpesona oleh kilauan kristal yang melimpah, mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok 3 orang. Wanita itu tersenyum manis berterima kasih karena dilepaskan. Si gadis berambut coklat mengeluh kepanasan dan mengajak segera pergi. Yanuan mengangguk mantap, dan mereka bersiap melanjutkan perjalanan epik ini. Namun gawat, gadis berambut merah muda itu tiba-tiba pingsan tak berdaya akibat panas yang ekstrem. Hati Yanuan berdegup kencang melihatnya. Dia mendekapnya hangat dan menyuruhnya bertahan. Sementara temannya bergegas menyodorkan air minum. Temannya sangat mencemaskan bahaya dehidrasi. Tapi secara mengejutkan, Yan menolak air tersebut. Dia berkata air harus dihemat dan temannya hanya butuh istirahat. Gadis berambut coklat itu mulai putus asa. Merasa mereka semua akan tamat jika terus begini. Tiba-tiba secercah harapan muncul. Dia teringat mesin pendingin yang bisa menyejukkan suhu air. Yanuan menanyakan alat itu, dan ternyata ada di dalam tasnya. Dia tersenyum menyadari mesin itu telah mengumpulkan banyak energi pengalaman dari pertarungan tadi. Tanpa ragu, dia meningkatkan level mesin pendingin itu. Bersiap menggunakan keajaiban barunya demi menyelamatkan teman-temannya. Luar biasa. Mesin itu kini bisa mendinginkan area hingga radius 10 km. Yanuan langsung mengaktifkannya dengan tekad penuh. Hawa sejuk menyebar hingga radius 3 km. Para gadis menatap kagum pada kekuatan magis alat pendingin tersebut. Kenyamanan luar biasa menyelimuti mereka. Gadis ceria itu kembali bugar. Yanuan dengan rendah hati berkata hanya memolesnya sedikit, yang tentu saja diragukan oleh temannya. Penuh sukacita, para gadis langsung memeluknya erat. Terkesima oleh kemampuannya yang sangat bisa diandalkan. Wajahnya memerah salah tingkah, menerima pelukan hangat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersantai sejenak, menikmati hembusan udara sejuk dari mesin sakti tersebut. Namun, ketenangan itu pecah. Mereka melihat sekumpulan orang berlari kencang dari zona aman. Sosok-sosok itu terselubung kabut biru misterius. Firasat tajam Yanuan bergetar. Kabut aneh itulah penyebab kecepatan mereka. Dan bahaya tak terduga pasti mengintai di baliknya. Gadis berambut coklat itu berharap penuh. Andai saja aku punya pusaka sehebat itu untuk melesat cepat. Ia mencoba memanggil api kecil. Namun suhu ekstrem berbalik menyengatnya. Aduh, panas 70 derajat ini hampir memanggangku. Gerutunya kesal. Cahaya penyembuhnya membentuk bola air, namun langsung menguap tak bersisa. Para penyintas lain tertawa mengejek. Kau hanya akan mengering pelan-pelan di sana. Kelompok Yanuan hanya bisa menatap nanar, menaruh simpati mendalam pada nasib malang mereka. Gerombolan itu berlari mendekat, dan Yanuan bersiaga penuh. Mereka pun berlindung di zona sejuk, menikmati suhu ruang nyaman 15 derajat. Para gadis mulai menggigil kedinginan, tetapi Yanuan mengingatkan tegas. Di luar sana, setetes air pun akan sirna. Mereka bersantai di bawah bayangan alat pendingin ajaib itu. Gadis berambut coklat pun tersenyum cerah, mengusulkan kondensor untuk mengumpulkan embun kehidupan. Dengan semangat membara, ia mengayunkan palu, memahat batu keras itu hingga menjadi permukaan yang halus. Satu hantaman bertenaga, menyiapkan wadah air yang sempurna. Ia meletakkan pendingin itu di atas batu. Alat ini akan menyerap kelembapan udara. Serunya bangga. Matanya mengerjap kebingungan mencari sosok sang kapten. Kemana perginya Yanuan? Batinnya sangat penasaran. Tiba-tiba ia melompat dari lubang galian dengan ceria. Yanuan membawa setumpuk kayu, membuat rekannya bertanya heran. Untuk membuat api unggunkah? Ia mulai mengukir kayu itu. Hanya melatih kelincahan jari. Senyumnya, para gadis menatap kagum.
dan satu menawarkan diri menjaga area selama ia berlatih. Pendingin itu telah mencapai level 7. Saatnya untuk evolusi. Malam pun turun, cahaya bulan perak menyelimuti langit padang pasir yang penuh misteri. Di zona aman, semua orang berhemat air dengan ketat demi mematuhi aturan markas yang tegas. Seorang wanita tergelincir parah, menjatuhkan kotak-kotak perbekalan berharga ke tanah berdebu. Temannya berlari panik, sangat ketakutan melihat kondisi sahabatnya yang memburuk. Wanita itu jatuh pingsan seketika. Kerumunan berbisik tegang. Apakah ini serangan panas biasa atau sebuah kebangkitan? Tolong segera. Dia terserang demam tinggi. Jerit seorang pria putus asa. Warga lain ragu dalam diam. Mungkinkah dokter militer mau turun tangan demi rakyat jelata? Pria tua itu mendengus sinis. Mereka hanya peduli nyawa sendiri. Wanita itu segera ditandu pergi. Sementara sang pria tua berbisik misterius tentang 2 takdir akhir dari demam tersebut. Tim medis militer pun tiba. Warga terpana. Menduga-duga apakah ini sebuah kebangkitan epik teknik elemen api. Mata pria tua itu membelalak ngeri melihat wanita tadi bermutasi jadi monster. Kerumunan pecah dalam kepanikan luar biasa. Dia berubah menjadi makhluk buas. Pria malang yang mencoba menolong malah diserang habis-habisan oleh wanita yang telah bermutasi. Mengerikan itu. Wanita itu menjelma menjadi monster api ganas. Menebar teror kemana-mana. Aumannya menggelegar. Membuktikan bahwa mutasi ini adalah takdir mutlak yang menakutkan. Yanuan menangkap Gemma, tembakan dari zona aman. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Para gadis memanggilnya cemas. Yanuan berbalik tangkas. Dan si gadis berambut coklat berkata serius. Rencana kita sepertinya harus berubah arah. Ia menunjuk alat pendingin itu dengan kecewa. Alat ini benar-benar gagal. Suhunya kurang ekstrem untuk bisa menarik tetesan air dari udara kosong. Ia mengusulkan menggali sumur dalam. Namun, Yanuan tersenyum penuh rahasia. Ia mengepalkan tinju pelindungnya, menghancurkan batu karang itu dengan kekuatan absolut. Bumi ini telah retak parah. Jelas Yanuan sangat tenang. Menemukan sumber air tidak akan semudah itu. Lalu kita harus apa sekarang? Tanya para gadis. Menunggu? Jawabnya sabar. Yanuan menghela napas. Menyadari betapa mahalnya harga setetes air di dunia gila ini. Begitu monster-monster itu kutaklukkan, kalian bisa minum sepuasnya hingga dahaga sirna. Seru Yanuan sangat optimis. Ia meminta bantuan merakit busur dan anak panah penembus angin. Lari bukanlah pilihan. Kita harus memperkuat daya tempur kita sekarang juga. Tegasnya, Yanuan membeberkan ambisi gilanya untuk membeli pesawat di zona aman. Para gadis tertawa lepas. Pesawat terbang memangnya bisa mengalahkan monster buas. Gadis berambut coklat itu menatapnya tak percaya. Kau pasti bercanda. Lupakan ide konyol itu. Namun, tatapan tajam Yanuan membuktikan keseriusan hatinya. Yanuan tersenyum percaya diri. Kekuatanku akan menjamin kemenangan epik ini. Dan lautan air menanti kita. Meski masih sedikit ragu, mereka menaruh kepercayaan penuh pada sang kapten teguh. Yanuan menenangkan hati mereka. Percayalah padaku sepenuhnya. Api neraka ini takkan pernah menelan kita hidup. Hidup! Dengan senyum penuh harap, mereka sepakat mengikuti langkah berani sang pemimpin hebat. Kelompok itu bergerak cepat mencari bahan penting. Bersiap penuh menantang misi baru yang menanti. Yanuan menjelaskan bahwa cahaya dan panas monster itu bisa menghanguskan manusia biasa seketika. Monster yang kita lihat di sana bukan satu-satunya. Peringatnya dengan nada sangat serius. Suhu super ekstrem ini bisa mengubah siapa saja di sekitar mereka menjadi makhluk mengerikan. Secara tiba-tiba, demi mencegah kiamat di depan mata, mereka harus menghancurkan para monster dan mengakhiri ancaman teror ini. Ia menatap angkasa yang membara, sadar bahwa waktu mereka semakin menipis sebelum suhu meledak lebih dahsyat. Yanuan menyadari kerangka eksoskeleton pelindungnya telah mencapai batas waktu. Saatnya memanggil potensi tersembunyinya. Sekarang, ia segera menyatu dengan zirah tempur itu, siap meledakkan kekuatan baru yang luar biasa. Bila pengalaman eksoskeleton telah penuh sepenuhnya, saatnya berevolusi menuju tingkatan legendaris. Selanjutnya, dalam kilatan cahaya evolusi yang luar biasa,
zirah itu berubah menjadi pakaian tempur modern yang sangat ringan. Cahaya magis menyilaukan menyelimuti tubuh Yanuan. Zirahnya melebur sempurna dengan sangat epik. Kepingan zirah canggih itu kini memeluk erat lengan, kaki, dan dada bidangnya secara sangat padat. Layar sistem memamerkan desain mahakarya terbaru, menjanjikan kelincahan mutlak dan kekuatan penghancur yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Zirah tempur baru yang luar biasa ini melipat gandakan kecepatan dan ketangkasannya secara drastis. Mampu menahan tembakan penembak jitu dan dilengkapi radar canggih pelacak seluas 200 meter. Sistem memberinya selamat, mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi memakai zirah usang itu. Yang Yuan sangat gembira melihat zirah itu kini menjadi nyata dan bukan tiruan. Dia langsung menguji radar baru yang mendeteksi hewan kecil dari jarak 200 meter. Radar itu menampilkan tikus berkepala dua. Dan Yang Yuan sungguh kagum dengan detailnya. Dia menyalakan pendorong, siap menguji kecepatan dan kekuatan zirah barunya. Dengan satu lompatan epik, dia melesat ke langit, bergerak lincah menembus udara. Dia mendarat di dekat tikus yang sangat terkejut oleh kedatangannya yang tiba-tiba. Satu pukulan dahsyatnya menghancurkan tanah, membuktikan kekuatan zirahnya. Yang Yuan sangat takjub dengan kecepatan luar biasa dari pendorong foton itu. Pendaratannya yang keras menciptakan lubang raksasa di tanah akibat benturan yang sangat epik. Tanah hancur lebur saat dia mendarat. Memamerkan tenaga zirahnya, dia merayakan kekuatan dan kecepatan luar biasa dari perlengkapan barunya. Sangat puas dengan hasilnya. Dia mulai bertanya-tanya, apa maksud sistem tentang tidak perlu lagi berjalan memakainya? Tiba-tiba saja, zirah itu mulai terurai sendiri, membuatnya sangat kebingungan dan cukup panik. Zirah itu menyusut menjadi kepingan kecil yang menempel pas di sekujur tubuhnya. Dia menyadari zirah itu bisa menyusut sehingga tidak perlu repot membawanya. Menggunakan wujud barunya, dia melesat terbang dalam kecepatan tinggi untuk menguji kekuatan wujud. Ringkas tersebut, dia ingat untuk mengganti inti energi agar tenaganya tidak habis saat bertarung. Dia memasukkan inti baru ke dalam zirah, memastikan pasokan energinya akan selalu penuh dan sangat aman. Yang Yuan menyadari energi intinya telah meningkat pesat. Terkejut oleh perubahan magis itu, dia menduga intinya ikut berevolusi bersama zirahnya. Sambil mengecup zirahnya, dia bersorak merayakan sumber energi tanpa batas yang kini menjadi miliknya. Para gadis memergokinya dan sangat terkejut, mengira pemuda itu akhirnya telah kehilangan akalnya. Dia menjadi salah tingkah dan mencoba menjelaskan bahwa ini tidak seperti kelihatannya. Tiba-tiba, salah satu gadis memperingatkan bahwa zona aman sedang bergerak maju lagi. Dia bilang mereka tadinya diam, tapi kini bersiap untuk pergi. Gadis berambut merah muda merasakan firasat buruk, menduga gelombang monster lainnya akan segera datang menyerbu. Yang Yuan menyarankan agar mereka mengikuti grup zona aman demi keamanan ekstra. Mereka berlari mengejar rombongan tersebut, sadar bahwa mereka harus bertindak secepat kilat. Dia bertanya-tanya tentang misteri kabut di sekitarnya, dan apakah benda menakjubkan itu bisa dibeli. Mereka bersembunyi di balik pohon, mengawasi rombongan zona aman. Gadis muda berambut coklat dengan bangga mengatakan kekuatannya telah meningkat dan bisa membawa lebih banyak beban. Yang Yuan menawarkan diri menggendong mereka jika lelah, memberi semangat juang pada kelompoknya. Para gadis menjadi sangat termotivasi, bertekad untuk tidak membebani kapten mereka. Yang Yuan menyebut jalurnya pasti aman, karena pasukan telah melewatinya. Namun, mereka malah menemukan arena pertempuran penuh sisa reruntuhan. Gadis berambut merah muda itu ketakutan, menyadari tempat ini adalah area pertempuran. Yang Yuan menyadari bahwa para korban dan senjata telah dievakuasi tanpa menyisakan apapun. Gadis berambut coklat mengatakan, zona aman itu harus menghidupi sangat banyak orang kelaparan. Temannya merasa sangat cemas, mengira mereka pasti baru saja melawan monster berkekuatan dahsyat. Yang Yuan menegaskan mereka harus mempercepat langkah demi menyusul rombongan zona aman. Para gadis setuju, lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan tekad yang lebih membara. Mereka menyusuri jejak rombongan itu, yang membentang sangat jauh. Akhirnya, mereka berhasil melihat kelompok zona aman dari jarak sekitar 1 kilometer di depan. Gadis berambut merah muda menyuruh mereka menjaga jarak agar tidak disangka sebagai ancaman yang berbahaya.
Yang Yuan menyadari kabut itu bukanlah sebuah keahlian karena bertahan sangat lama. Temannya memperingatkan bahwa kecepatan rombongan itu mulai meningkat tajam saat mereka mendaki bukit. Gadis itu mengeluhkan temponya yang sangat cepat. Heran, apakah orang di zona aman pernah beristirahat? Yang Yuan memutuskan dia harus mencari kendaraan agar bisa bergerak jauh lebih lincah. Gadis berambut coklat mengeluh karena kabut itu memaksa mereka naik turun bukit tanpa henti. Yang Yuan menyadari mereka kini menuju ke tempat yang lebih panas dan sangat berbahaya. Dia mengeluhkan panasnya cuaca, mengaku tidak menyadari kenaikan suhu yang tertutup oleh alat pendinginnya. Tiba-tiba saja, gadis berambut coklat tersandung lalu jatuh ke tanah karena kelelahan ekstrim. Yang Yuan langsung berlari membantunya, sangat mencemaskan kondisi dan rasa letihnya. Gadis berambut merah muda itu menangis. Tak sanggup berjalan lagi. Yang Yuan sadar mereka tidak bisa terus begini, atau mereka akan gagal menyusul rombongan. Ling Chuan dan kelompoknya mendadak muncul, lalu menawarkan mereka untuk bergabung bersama. Wanita berambut pirang langsung mengeluh, mengejek mereka terlalu lemah, dan hanya akan memperlambat perjalanan. Yang Yuan menolak tawaran itu dengan tegas, menyatakan mereka tidak butuh bantuan. Dia meningkatkan tenaga zirahnya, yang kini mampu membawa beban lebih berat dengan jangkauan radar luas. Dia mengangkat kedua gadis itu di lengannya, membuat yang lain terbelalak melihat kekuatan brutalnya. Dengan lompatan epik, dia menyalakan pendorong zirah, siap berlari secepat kilat. Bagian kaki zirahnya bertransformasi, memungkinkannya melesat lari dalam kecepatan yang sungguh luar biasa. Kelompok lain benar-benar kagum, bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berlari secepat badai? Yang Yuan terus menggendong para gadis, yang dengan cemas memintanya untuk menurunkan mereka. Tiba-tiba saja, sebuah ledakan dahsyat terjadi, memperlihatkan rombongan zona aman dalam bahaya besar. Beberapa piringan terbang misterius muncul di langit, menyerang gerombolan monster buas itu. Para gadis ketakutan melihat benda terbang itu. Heran, benda apakah gerangan mereka? Yang Yuan menyadari ada gelombang monster baru yang sedang menyerbu zona aman tersebut. Gadis berambut merah muda itu ketakutan melihat skala rombongannya, yang jauh lebih masif daripada gelombang sebelumnya. Sinar cahaya pesawat UFS melesat tajam, memusnahkan para monster lewat rentetan serangan yang sungguh dahsyat. Dengan penuh ketegangan, Yan Yuan berseru agar mereka segera lari sebelum terjebak dalam pertempuran epik ini. Namun tiba-tiba, sebuah tangan batu raksasa menembus tanah, memblokir jalan keluar mereka sepenuhnya. Golem raksasa menghancurkan salah satu UFO, memamerkan kekuatan luar biasa yang sungguh mengerikan, sekaligus menakjubkan. Yan Yuan menyuruh semuanya lari, sementara dia menahan monster dengan armornya. Demi keselamatan bersama, dia membuang semua persediaan agar mereka bisa berlari lebih cepat. Sebuah pesawat UFO misterius yang berputar tak terkendali, tiba-tiba jatuh terhempas dengan sangat keras tepat di dekat mereka, membuat Yan Yuan berteriak panik menyuruh semuanya merunduk dan jangan bergerak sedikit pun. Benturan keras UFO itu memicu badai debu yang tebal, dan kelompok tersebut berusaha keras melindungi diri mereka sebaik mungkin. Seekor monster tentakel raksasa muncul, menunjukkan betapa besarnya ancaman di depan mata. Pasukan elit pun terbang melintasi langit, bersiap menghadapi makhluk baru yang sangat berbahaya ini. Pasukan itu langsung menyerang, memotong tentakel monster menggunakan senjata terkuat mereka. Yuan menatap takjub pada kekuatan militer itu, mengakui ketangguhan mereka. Para prajurit terus bertempur gagah berani, menahan amukan tentakel monster raksasa tersebut. Sisa pesawat UFO yang jatuh pun dikumpulkan, memamerkan teknologi canggih mereka. Yan Yuan dan kelompoknya mengikuti jalur evakuasi, berjuang keluar dari zona bahaya. Menariknya, gadis berambut merah muda itu menyadari ada beberapa UFO yang belum terkumpul. Dia menyebutkan ada 8 UFO tersisa, membuat temannya takjub pada ingatan tajamnya. Mata Yan Yuan langsung berbinar penuh semangat, membayangkan serunya memiliki UFO sendiri, bersiap untuk petualangan perburuan seru. Sang teman menutup mata gadis itu, melarangnya merekam pemandangan tersebut. Mereka menemukan reruntuhan UFO dan menyadari semuanya telah hancur lebur. Namun dengan tekad bulat, Yan mulai mencari suku cadang untuk merakit satu UFO utuh. Wanita dari kelompok lain mengawasi mereka dari kejauhan, menganggap ide gila Yan
sangatlah konyol. Pria di sebelahnya menimpali bahwa UFO memang luar biasa dan wajar jika ada yang menginginkannya. Namun, dia meragukan gunanya mengumpulkan rongsokan karena pesawat-pesawat itu sudah hancur lebur tanpa sisa. Wanita berambut pirang itu mencibir, menyatakan bahwa meski mereka berhasil merakitnya, benda rongsokan itu tetap tidak akan bisa ditukar dengan persediaan berharga. Kelompok Lynch perlahan meninggalkan mereka, menyimpan dendam dan menyuruh mereka untuk bertahan hidup sendiri. Tanpa menyerah, Yanuan mulai mencari suku cadang, bertekad merakit mahakaryanya. Gadis-gadis itu pun bergabung dengan ceria, siap membantu petualangan mencari bagian pesawat yang hilang. Mereka berusaha keras dengan penuh semangat, membuat Yan Yuan merasa sangat malu. Wajahnya memerah hangat, terharu melihat gadis-gadis itu berjuang sedemikian rupa demi membantunya. Mereka bekerja sama mengumpulkan kepingan UFO yang hancur. Tiba-tiba, sehelai bulu misterius melayang dari langit, menyentuh seekor serigala yang seketika hancur, berubah menjadi debu. Berterbangan, kelompok itu jatuh pingsan akibat gelombang kejut, kelelahan oleh kerja keras, dan ketegangan. Saat Ian perlahan tersadar, dia bertanya-tanya seberapa besar rahasia kepingan yang ditemukannya. Matanya berbinar melihat pesawat asing yang hampir utuh. Ia sangat antusias meneliti benda raksasa tersebut. Bertanya-tanya keajaiban apa yang membuatnya mampu mengudara. Gadis berambut coklat itu tersenyum ceria, menawarkan kekuatan uniknya untuk memperbaiki pesawat ajaib tersebut. Ia menjelaskan kemampuannya yang bisa memulihkan benda. Yanuan langsung melompat kegirangan, menunjuk pesawat itu, dan memintanya segera menunjukkan keajaiban luar biasa tersebut. Dengan lembut ia menyentuh benda itu. Dan seketika energi biru terang menyelimuti seluruh pesawat. Sang gadis memusatkan pikirannya. Pecahan logam mulai melayang menari di udara, lalu menyatu sempurna dan memulihkan pesawat misterius itu menjadi seperti baru. Yanuan terpukau tanpa kata. Sungguh takjub menyaksikan kekuatan luar biasa milik teman hebatnya. Napasnya terengah kelelahan. Namun ia sangat bahagia bisa membantu. Yanuan sungguh cemas. Tetapi gadis manis itu bersikeras belum ingin beristirahat. Saat pesawat itu mengambang dan temannya bersorak memuji, tiba-tiba kesadaran gadis berambut coklat itu memudar. Lalu ia jatuh pingsan ke pelukan Yanuan! Ia mendekapnya dengan sangat panik. Sementara sahabatnya yang lain menjerit memanggil nama gadis itu. Tanpa ragu, Yanuan meletakkan kotak kapsul pelindung. Ia menekan tombol utamanya, dan seketika sebuah rumah canggih mulai terbentuk di hadapan mereka. Gadis berambut merah muda itu berlari masuk. Hatinya berdebar sangat mengkhawatirkan keadaan sahabat sejatinya. Yanuan menggendongnya masuk dengan penuh kelembutan. Ia membaringkannya perlahan di ranjang yang empuk, memastikan pahlawan kecil mereka merasa nyaman dan aman. Yanuan mengingatkan, ia harus makan enak demi memulihkan energi. Setelah membiarkannya beristirahat dengan tenang, ia kembali keluar untuk menghampiri pesawat raksasa itu. Matanya memancarkan tekad. Ia akan membongkar benda asing ini, mempelajari strukturnya, dan membuatnya makin hebat. Sahabatnya setuju membantu dengan ingatan fotografi supernya. Yanuan pun segera mengaktifkan fungsi pemindai pada zirah canggihnya untuk menganalisis seluruh pesawat. Pemindai menunjukkan pesawat ini memiliki 13.034 kepingan dalam 12 bagian. Meski tercengang melihat jumlah fantastis itu, ia sangat senang dengan fitur barunya. Yanuan lalu meminta temannya melacak adanya sistem pertahanan berbahaya. Ia menyadari betapa bergunanya kehebatan temannya. Sebuah langkah brilian yang sukses memecahkan dua masalah sekaligus. Setelah memeriksa dengan teliti, gadis itu memastikan kondisinya sangat aman tanpa ancaman. Mendengar hal itu, Yanuan mulai membongkarnya dengan konsentrasi penuh. Tiba-tiba zirahnya menangkap sinyal nirkabel misterius dan meminta izin koneksi. Sangat terkejut dengan fitur canggih tersebut, ia langsung menekan tombol untuk menyambungkannya. Sambungan sukses terjalin. Ia sungguh terpana saat mengetahui sistem pesawat super canggih itu telah kembali sempurna ke pengaturan awal pabrik. Yanuan terdiam penuh rasa takjub. Keajaiban murni sahabatnya itu benar-benar berhasil memulihkan kapal misterius ini secara utuh. Tawanya meledak penuh kegembiraan. Menyadari ia mendapat durian runtuh dari penemuan menakjubkan ini, ia langsung memasukkan sandi baru sepanjang 38 digit.
resmi menjadi penguasa kapal angkasa misterius itu. Dengan kata sandi baru ini, seluruh kendali sistem ada di tangannya, termasuk mode penghancur otomatis. Syukurlah kerusakan dari monster itu menjadi berkah tersembunyi. Yanwan bersorak gembira bersama temannya. Kini mereka tidak perlu lagi gemetar ketakutan. Gadis berambut merah muda menatapnya dengan penuh harap. Tidak sabar melihat keajaiban terbang itu beraksi. Ia mengaktifkan kontrol saraf, pikirannya langsung menyatu sempurna dengan sistem pesawat. Uji coba penerbangan perdana dimulai. Pendorong pesawat menyala, melayang tanpa suara bagaikan sihir. Gadis itu terbelalak takjub, menebak-nebak misteri di balik teknologi canggih ini. Yanwan akhirnya menyadari kebenarannya. Ini adalah teknologi anti-gravitasi, sebuah penemuan super fantastis. Kecepatannya melesat hingga 170 meter per detik. Pesawat itu membelah langit malam, meninggalkan jejak cahaya yang sangat memukau. Namun, Yanwan segera mengerem antusiasmenya. Kilatan cahaya itu bisa mengundang tamu tak diundang dari kegelapan. Saat ditanya apakah pesawat itu bisa dinaiki, ia mengangguk mantap. Ia melompat naik, sementara temannya asyik memotret momen epik tersebut. Ia bergaya dengan penuh rasa percaya diri di atas pesawat, sampai peringatan sistem menghancurkan momennya. Batas beban terlampaui pada 80 kilogram. Kesal dengan ejekan sistem itu, ia menyuruhnya diam. Namun keseimbangannya goyah. Lalu ia terlempar ke tanah dengan pose yang sangat konyol. Jatuhnya lumayan keras. Temannya langsung berlari panik untuk menolong kaptennya. Sambil meringis, ia meyakinkan temannya bahwa ia baik-baik saja. Meski belum kuat menahan beban manusia, potensi peningkatan pesawat ini masih sangat luas. Yanwan bertekad memberikan kejutan besar saat teman mereka yang terlelap nanti terbangun. Pesawat ini harus ditingkatkan agar menjadi jalan keluar keselamatan mereka. Ia pun meminta si gadis berambut merah muda untuk merekam setiap langkah pembongkaran. Gadis itu mengangguk semangat. Matanya memancarkan cahaya tekad yang kuat. Memusatkan seluruh konsentrasinya untuk menghafal setiap detail tanpa terlewat. Tangan Yanwan bergerak lincah. Tekad membara di hatinya untuk menyempurnakan mahakarya ini. Ia membongkar komponen dengan sangat hati-hati. Di bawah pengawasan temannya, tiba-tiba sebuah pipa misterius yang sangat panjang menarik perhatiannya. Sungguh di luar dugaan. Pesawat itu menyimpan rahasia berupa 1000 buah misil mini dengan daya ledak luar biasa. Ia ternganga melihat lautan amunisi itu. Ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah benteng terbang. Senyum penuh semangat mengembang memikirkan kekuatan tersebut. Temannya tiba-tiba mengingatkan ada bagian yang terpasang terbalik. Lalu sigap membantunya menyelesaikan perakitan rumit itu. Kerjasama yang luar biasa. Setelah mengencangkan sekrup terakhir, ia tersenyum puas menyelesaikan perakitan pesawat itu. Mahakarya itu kembali menyala. Sistem berhasil terhubung ulang. Yanwan memastikan segalanya sempurna. Hatinya berdebar tak sabar untuk uji coba kedua. Pendaran cahaya biru mistis menyelimuti pesawat itu, menandakan kebangkitan kekuatan barunya. Notifikasi sistem muncul. Batas beban kini melonjak drastis hingga 1000 kilogram. Yanwan menyadari sistem level pesawat ini jauh lebih mudah dari dugaannya. Dengan mata berbinar, ia berseru kepada temannya bahwa pesawat ini siap untuk evolusi selanjutnya. Namun, gadis berambut merah muda itu tampak sangat kelelahan. Yanwan memintanya beristirahat sambil menyodorkan sebotol air segar untuknya. Rasa khawatir menyelimuti hati Yanwan saat melihatnya. Namun dengan lembut, gadis itu menolak dan memintanya menyimpan air untuk sahabat mereka. Ketulusan gadis itu benar-benar menyentuh hatinya. Yanwan tetap menyuapinya pelan, meyakinkan bahwa persediaan logistik mereka masih sangat melimpah. Senyum tipis terukir di wajah gadis itu. Merasa hangat oleh perhatian sang kapten. Namun rasa kantuk yang berat akhirnya mengalahkan selera makannya. Terlelap dalam kelelahan yang mendalam, Yanwan mengangkat tubuh mungil gadis itu dengan lembut, lalu membawanya masuk ke tempat yang lebih nyaman. Ia membaringkannya perlahan, menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang seorang pelindung sejati. Melihat sahabat mereka yang lain juga tampak semakin pulih, hatinya lega. Kini, Yanwan melangkah keluar, siap menantang misteri dunia luar. Hawa panas terasa membakar kulit.
bencana kekeringan di luar sana semakin memburuk. Kemunculan raksasa api misterius membuat segalanya semakin menegangkan. Melihat para penyintas yang kehausan, insting pelindungnya tahu ia harus segera mencari air. Tapi bagaimana cara memaksimalkan poin pengalaman pesawat ini? Melalui jam terbang atau kekuatan tempur. Rahasia besar terbongkar. Poin pengalaman terus bertambah hanya dengan membiarkannya melayang. Cara peningkatan level yang sangat jenius dan tanpa keringat. Ia pun tersenyum puas. Membiarkan pesawat itu mengumpulkan poin sambil ia mengambil nafas sejenak. Setengah jam berlalu. Dan hasilnya sungguh fantastis. Pesawat itu berevolusi membesar hingga 4 meter. Dengan spesifikasi yang jauh melampaui batas, antusiasme kembali meledak. Yanwan dengan percaya diri melompat naik ke atasnya, siap menguji kekuatan angkut dari kendaraan legendaris ini. Namun sistem kembali mengejeknya dengan kejam. Batas berat terlampaui. Rencana kerennya lagi-lagi gagal total. Tiba-tiba, ancaman dari bayangan menyerang, sistem menyalakan alarm peringatan untuk membalas. Sebuah cakar setajam pedang langsung menghantam bodi pesawat dengan ganas. Cakar itu merobek baja pelindung pesawat dengan sangat mudah. Yanwan bereaksi kilat, menjadikan badan pesawat sebagai perisai dari hantaman brutal tersebut. Sang penyerang akhirnya menampakkan diri. Seekor serigala raksasa dengan mata merah menyala penuh aura mengancam. Pertarungan epik dimulai. Yanwan menghindari terjangan buas itu dengan lincah. Dan kini, senjata utamanya telah siap untuk memberikan serangan balasan. Serigala raksasa itu menatapnya tajam dengan mata merah menyala. Siap menerkam mangsanya. Makhluk buas itu menerjang. Yanwan langsung menangkis dengan senjata EUO miliknya. Saat taring serigala menggigit senjatanya, dia bersiap melancarkan serangan balik dari zirahnya. Melompat tinggi melewati monster itu. Dia bersiap menghantam dari udara dengan kekuatan zirahnya. Pukulan dahsyat Yanwan menghantam sang serigala hingga meremukkan tanah di sekitarnya. Monster itu terhempas jauh, namun secara mengejutkan mampu bangkit kembali dalam sekejap mata. Meriam zirah pun diaktifkan. Meski hatinya sedikit cemas akan merusak harta karun barunya. Pancaran energi ditembakkan dan meledakkan tanah dengan hebat. Asap menjepul dan Yanwan tersentak menyadari monster itu telah lenyap dari pandangan. Kecepatannya sungguh gila, bahkan radar zirah pun tak mampu melacaknya. Dia memusatkan seluruh konsentrasi, mencoba menebak dari mana makhluk gesit itu akan menyerang selanjutnya. Tiba-tiba, kilatan mata merah mengepungnya dari segala arah. Menyadari bahaya besar, dia berbalik dan mendapati serigala itu sudah bersiap menerkam dari belakang. Mengandalkan refleks kilatnya, sebuah hantaman telak berhasil dia daratkan tepat pada sang monster. Tembakan itu mengenai sasaran dengan sempurna, membuat sang monster tumbang tak berdaya. Makhluk itu mencoba kabur, namun Yanwan takkan membiarkannya lolos begitu saja. Kepanikan melandanya saat menyadari serigala itu berlari lurus menuju rumahnya. Makhluk buas itu semakin dekat, dan keselamatan teman-temannya kini terancam. Terusik oleh keributan, gadis berambut merah muda itu terbangun dengan wajah penuh kebingungan. Pintu terbuka, dan sesosok serigala raksasa langsung menyambutnya. Dilanda teror yang mencekam, makhluk itu mengayunkan cakarnya sementara sang gadis hanya bisa menjerit histeris ketakutan. Di saat harapan seakan sirna, Yanwan tiba-tiba muncul menjadi perisainya. Dengan zirah yang memancarkan cahaya pelindung dan menyilaukan, tembakannya meletus, menciptakan lingkaran api yang langsung mengurung monster itu. Dengan satu serangan pamungkas, dia menaklukkan sang serigala dan menyelamatkan temannya. Dia menyadari hanya pistolnya yang telah ditingkatkan yang mampu menembus pertahanan monster itu. Gadis berambut merah muda itu berlari memeluknya erat. Merasa lega, dia menangis di pelukan Yanwan, mengeluh betapa dia hampir saja dilahap oleh kucing raksasa itu. Yanwan menenangkannya dengan lembut, menyarankan agar dia meminum esensi monster itu sebagai balasan yang manis. Awalnya dia merasa jijik dan ragu, namun tekadnya bulat. Dia harus membalas dendam atas teror mengerikan yang baru saja dialaminya. Diiringi teriakan penuh semangat, dia bersiap meneguk esensi energi makhluk buas tersebut. Yanwan sempat ragu apakah ada yang salah dengan esensi itu. Namun melihat reaksinya, sang gadis tampak sangat puas. Merasa kenyang dan staminanya kembali penuh. Reaksi ajaib ini membuat Yanwan kebingungan.
tak paham bagaimana cairan itu bisa mengenyangkannya. Yanuan mencoba esensi itu yang rasanya persis seperti cairan biasa. Namun tiba-tiba energi luar biasa mengalir deras dan tubuhnya diselimuti aura biru yang memukau. Dia baru tersadar ekstrak monster tingkat tinggi itu menyimpan lonjakan energi yang sangat luar biasa. Menyadari energi ini bisa menyembuhkan, Yanuan segera membawa esensi kehidupan tersebut kepada satu lagi temannya yang masih tak sadarkan diri. Dia meminumkan esensi itu, berharap energinya bekerja. Namun gadis berambut merah muda mulai panik melihat cairan berharga itu tak kunjung tertelan oleh temannya. Cairan ajaib itu hanya mengalir keluar dari mulutnya, seolah sama sekali tak memberikan efek. Kepanikan melanda Yanuan, buntu memikirkan cara menyelamatkan sahabatnya. Teringat pada sebuah topeng, ide yang sangat nekat pun terlintas di benaknya. Dia meminum esensi monster itu sendiri. Melalui sebuah kecupan hangat, dia memindahkan energi kehidupan itu langsung ke mulut temannya, berharap keajaiban terjadi. Tubuhnya mulai merespons. Kehangatan esensi itu memicu aliran energi magis ke seluruh nadinya. Gadis itu terbangun dan langsung menjerit histeris melihat posisi mereka. Teriakannya menggelegar hingga menghancurkan bebatuan di sekelilingnya, membuktikan kebangkitan kekuatan barunya yang luar biasa. Sambil tersipu malu, dia berterima kasih pada penyelamatnya. Masih canggung dengan situasi itu, Yanuan mengeluh telinganya sakit dan memintanya jangan berteriak lagi. Dia menyuruhnya memulihkan diri sementara dirinya beristirahat sejenak. Gadis berambut merah muda itu tersenyum dan berjanji memastikan area mereka aman dari ancaman. Teman yang baru sadar ikut bersiap melindungi kelompok mereka. Yanuan mulai memejamkan mata, sadar dia butuh tenaga untuk pertempuran selanjutnya.